Iya kan? Ketika terpicu kita baru bisa membiarkannya muncul. Kalau nggak terpicu ya gimana? Susah. Makanya lebih baik jangan lari dari kehidupan sehari-hari. Makanya banyak orang tercerahkan bilang sebetulnya pencerahan itu tersembunyi di dalam kehidupan sehari-hari. Cuma kita aja lari. Terima kasih banyak. Sama-sama. Pertanyaan terakhir. Ini ada dari viewers di TikTok nih. Setelah melakukan dosa besar yang belum muhrim, Mas, hidup penuh masalah, gimana solusinya? Jadi dia percaya bahwa sebelum muhrim tuh dia melakukan dosa yang besar, kemudian hidupnya jadi penuh masalah karena melakukan dosa besar itu. Gimana solusinya? Dosa besarnya kan sudah jelas ya, pasti sama-sama tahu lah. Nah, ketika kita merasa berdosa, berarti kan ada rasa bersalah kan? Iya. Dan karena rasanya nggak enak, kita pendem terus, akhirnya pendaman emosi rasa bersalahnya tambah gede. Nah, urgensi dari orang yang merasa bersalah, dia akan muncul urgensi untuk ingin dihukum, terutama dihukum oleh Tuhan. Iya. Iya kan? Ya otomatis akan semakin banyak masalah. Oke. Artinya dia perlu menyadari atau mengalami rasa bersalahnya secara total. Ketika rasa bersalahnya dialami secara total, dia terbebas, dogmanya baru keluar. Dogmanya keluar, disadari total, dogmanya hilang. Udah selesai. Hanya menyadari doang. Menyadari doang. Kamu dulu kan juga gitu. Iya. Ya udah. Ibu menyadari juga. Disadari. Oke. Ada lagi? Ya udah. Udah ya? Oke. Bagaimana pandangan Mas Riko tentang the power of diam, mengingat dalam ajaran Buddha, Tao, Zen, semua master menggunakan metode diam tersebut? Nah, biasanya kita itu diam tapi pikiran kita rame. Ya kan? Jadi yang benar-benar diam adalah ketika pikiran kita rame, tapi tetap ada yang diem, ya kan? Kenapa kita tahu kalau pikiran kita rame? Berarti ada yang diem di belakangnya. Ya kita harus di posisi sebagai yang diem itu. Itu kan nggak usaha kan? Iya. Ya kan? Naturalnya kan? Nah itu. Jadi maksud dari Zen, Buddha itu latar belakang dari yang rame itu, bukan berusaha diam. Oke. Ini ada pertanyaan lucu nih. Mas Riko sakti nggak kayak Buddha, Krishna, dan lain-lain? Karena kesannya orang yang tercerahkan tuh sakti-sakti minimal bisa baca pikiran. Emang Buddha, Krishna, dan lain-lain orang-orang tercerahkan itu sakti? Orang yang tercerahkan nggak sakti itu Buddha Gautama. Yang lain itu pasti ada dongeng-dongeng di sekitarnya. Sakti bisa ngerubah air jadi wine, bisa ngerubah apa. Oh gitu iya. kan. Yang cuma yang nggak ada keajaiban di sekeliling kehidupannya itu Buddha Gautama doang. Ramanama Rishi juga nggak, Uso juga nggak. Aslinya yang membuat cerita tentang kesaktian itu biasanya pengikutnya. Oh gitu. Bukan orang tercerahkannya. Oke, untuk menambah bumbu-bumbu. Menambah bumbu, tapi justru menyesatkan. Iya. Oke. Banyak pertanyaan dah. Izin bertanya Mas Riko, kenapa orang-orang spiritual lebih banyak menderita? Contohnya selalu bertanya tentang diri sendiri, siapa aku, apa tujuan hidupku, rasa ingin sesuatu tapi tidak ngerti, dan lain-lain. Sedangkan orang-orang biasa atau orang-orang koruptor, hidupnya santai, rezeki ngalir. Apakah mereka levelnya di atas orang spiritual karena hidup mereka lebih mudah gitu? Ya ini balik lagi ke samskara ya. Nah kita kan nggak tahu koruptor itu hidupnya menderita nggak tahu kan? Iya juga sih. Iya kan? Pasti menderita sih mereka. Iya. Cuma kita nggak tahu tatarannya seberapa. Jadi penderitaan orang belum tentu sama dengan penderitaan kita. Iya, Misal kalau orang miskin menderita gara-gara dia nggak bisa makan. Iya. Orang kaya menderitanya gara-gara dia kepikiran apa, atau misal kayak ada keinginan bunuh diri lain-lain, pasti menderita. Selama kalian tetap mencari, kalian akan tetap menderita. Entah kalian mencari dalam hal spiritual ataupun materialis. Oke.
Terus ini ada pertanyaan. Kebanyakan rakyat Indonesia hari ini 99% khususnya masyarakat menengah ke bawah mempunyai masalah hutang yang bisa menghambat kemajuan dan kesadaran bagi generasi bangsa. Bagaimana solusinya menurut Mas Riko? Kamu Masuk ke dulu tanpa pintu. ya masuk ke tanpa pintu. Jadi kamu dulu ke lilit utang gimana? Kan Aku disadari aja kan? Iya, Terus tiba-tiba lunas kan? iya, Ya udah, solusinya hasilnya itu, cuma agak tricky kan iya, prakteknya. iya benar. Ya masuk tanpa pintu aja kan gitu kan, gampang ya. Tidur di atas uang. Ya tidur di atas uang. Itu teknik di versi jiwa. Iya. Perlu dibahas itu nanti lah. Dalam tubuh kita ada sesuatu yang bahkan melebihi kecepatan cahaya itu sendiri. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Pertanyaannya, gimana caranya merubah massa ke energi yang dapat membuka pintu keajaiban dalam hidup? Lah, Hah? langsung hilang. Iya. Gimana pertanyaannya? Dalam tubuh kita ada sesuatu yang bahkan melebihi kecepatan cahaya itu sendiri. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Pertanyaannya, Oh. gimana caranya merubah massa ke energi yang dapat membuka pintu keajaiban dalam hidup? Jadi itu bukan di dalam tubuh, tapi itu sesuatu yang melingkupi seluruh tubuh yang ada di dunia. Oh, Jadi bagaimana cara kita masuk? Ya udah selesai. Kalau kita bisa posisinya sebagai kesadaran atau sumber, ya udah selesai. Nggak ada pertanyaan itu. Karena semua sudah terjadi kalau kita ada di lautan. bagaimana menyadari sebagai lautan? Pertanyaan tetap gitu ya. Iya, itu aja mulai ya. Kue seruan jangan orang-orang. Ya menyadari sebagai lautan ya sedari awal kita sudah lautan. Ya udah tinggal disadari kan gitu kan. Ya karena itu agak tricky. Ya susah sih, susah gampang memang. Paling enak ketemu Sinta gitu udah Kok aku? pasti bisa sih. Yang enak itu kan kayak di grup WA. Di grup WA. Mas Riko terus. Gitu. Itu lebih enak. Ini ada yang nanya, biar wajah awet muda cantik bersinar. Bagaimana Mas Riko? Vale orgasme. Oh, itu bagi yang punya pasangan kan? Kalau misalnya yang nanya ini jomblo gimana? Ya vale orgasme. Kan bisa sendirian. Oh, bisa Ya, sendirian? bisa. Oke, berarti kebersejiwa. Kebersiwa. Iya, iya. Kamu dulu wajahmu gimana? Tetap cantik sih. Enggak Tapi dulu. makin cantik. Makin cantik. Oke. Dengan Vale. Dengan Vale Vale. orgasme. Parkir ya. Parkir. Palet. Ini yang nanya lucu. Apa? Solusi dari masalah rumit gimana? Solusi dari masalah rumit. Rumitnya seberapa? Aslinya kan nggak ada yang rumit kan kalau kita di lautan. Rumit karena kita ada sebagai ombak. Iya, Udah gitu benar doang. sih itu. Setuju. Tanya Hmm. Kalau dari kecil sering diprogram katanya cari uang itu susah, harus kerja keras. Adakah cara mengganti program tersebut diganti? Disadari dulu lah Oke. beliefnya. Kalau sudah disadari kosong baru bisa diisi baru. Ya kalau misal gelasnya penuh, udah warnanya hitam penuh terus kita isi air putih ya nggak bisa tumpah. Tetap hitam juga Tetap ya hitam. warnanya. Itu materi utama di tanpapintu.com. Iya. Materi Oke. utama katarsis. Jika kita dapat merasakan mana manusia yang tulus dan yang nggak tulus itu, kita udah termasuk jiwa yang kategori seperti gimana? Ya kategori sama sekarang masihan. Karena masih ada prasangka tentang orang ini tulus, orang ini nggak tulus. Meskipun kan itu prasangkamu sendiri. Ah, iya juga ya. Baik buruknya tetap prasangka. Untuk Kan? prasangka. Kalau udah ada di lautan ya nggak ada prasangka. Meditasi untuk pemula gimana caranya, Mas? Ya salah sendiri mengibaratkan dirinya pemula kan gitu kan. Orang kita ada di garis finish. Oke. Ya, teknik meditasi deh yang paling gampang. Lari pasti nanti kalau dikasih teknik meditasi. Gitu ya? Ya iyalah, Iya sih, aku dulu juga gitu sih. iya kan? Mm-mm. Ya emang.
ketika berhenti mencari baru. Dan berhenti mencari kan susah kan bagi orang awal kan. Ya udah diikutin aja ya. Diikutin. Paling gampang emang ketemu orang yang sudah mengalami terlebih dahulu. Kayak ketemu Mas Riko. Ketemu Sinta, Om Joko gitu kan. Mas Hendra. Jangan nyampe saya. Mas Riko pernah mengatakan samskara yang sudah lama terpendam akan sulit keluar karena sudah tertumpuk di jari-jari kaki. Udah dibahas tadi. Oh, udah ya? Yang lain yang agak seru gitu loh. Tunggu. Tanya Mas Riko, mau tanya Mas. Itu Bu ini. Oke. Halo Mas Riko. Halo. Iya. Makasih dikasih kesempatan bertanya ini. Sama-sama. Timnya di Rosso yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah manusia itu bisa bebas dari rasa sedih setelah bisa letting in? Jadi manusia tidak pernah bisa terbebas dari emosi. Kalau kita mau terbebas dari emosi ya kita harus menyadari kalau kita bukan manusia. Kita adalah ketuhanan, ya kan? Jadi ketika kita benar-benar mengalami diri kita akan tahu kita bukan manusia. Kita adalah ketuhanan yang mengira dirinya adalah manusia. Kalau ada di ketuhanan ya selesai. Samskara pun akan terlihat seperti mimpi, tinggal diganti aja. Semisal ya, kita sudah di titik terbaik kita, berarti kita definisi ketuhanan tuh seperti apa? Realnya pasti ini. Kalau bahasa orang awam yang gampang dipahami, orang yang ideal itu kan tadi sudah sampai di ketuhanan gitu ya, atau dia sudah di atasnya samskara. Mas Riko berarti hari ini sudah merasa di situ gitu, atau bagaimana? Mas Riko pribadi ini. Jadi kalau kita benar-benar sampai di situ, Rikonya nggak ada yang merasa ada di situ. Ya memang ada di situ, dan Rikonya nggak ada. Jadi kalau aku disuruh nyeritain ceritanya Riko itu agak-agak susah, kayak cerita orang lain. Berarti udah benar. Intinya Keakuannya hilang gitu ya? nggak ada keakuan. Nggak ada keakuan. Keakuan sebagai pribadi sosok nggak ada. Jadi sudah menyatu gitu ya bahasanya. Sudah menyatu. Menyatu dengan semesta gitu, atau bagaimana? Ya nggak ada yang menyatu. Jadi menyatu. Iya kan? Apakah ombak harus menyatu dengan lautan? Kan enggak. Dari awal kan udah ombak itu kan memang lautan itu sendiri kan. Jadi itu iya. Ini bahasa tingkat dewa nih kalau bagi orang awam ya. Iya sih. Jadi kalau gampangnya itu gini Mas Riko. Mas Riko sekarang kan bahasanya sudah pada posisi pemahaman yang bahagia gitu ya. Kenapa? Karena Mas Riko sudah bisa membuat sebuah teori tentang bagaimana kita membebaskan diri kita dari hal yang negatif gitu ya. Perasaan-perasaan itu hilang semua. Rasa-rasa itu nggak ada gitu. Atau bagaimana Mas Riko? Jadi selama kita berusaha bebas ya kita nggak bebas. Karena dari awal kita sudah bebas. Usaha kita untuk bebas malah menjadikan kita nggak bebas. Kayak sedari awal ombak itu kan air. Kalau ombak ingin jadi air, tambah jadi masalah kan? Ya nggak? Wah aku ombak tak ingin jadi air, kan aneh. Padahal dia air kan? Ya kita perlu apa ya? Perlu melubangi samskara kita agar kita bisa masuk ke dalam lautan. Itu sih yang perlu. Jadi letting in itu aslinya bukan untuk mengkeliling samskara, tapi hanya sebagai sarana agar kita masuk dan mengalami kalau kita sebenarnya adalah lautan. Cuma batu loncatan. Terus kedepannya ini manusia itu kan ada kayak semacam fase ya. Misalnya kalau ada istilah usia 40-an ke atas itu mungkin mengalami gugur gitu. Itu di dalam teorinya letting itu
bisa nggak untuk mengatasi kayak gitu? Nah, kalau masalah dan fase kan manusia kan nggak mungkin dia stagnan gitu ya, ada naik turun dan sebagainya. Nah, kalau masalah puber itu aslinya terkait dengan kejenuhan orgasme. Jadi ketika wanita atau pria rutin atau over ejakulasi, over orgasme, dia dopaminnya akan stuck di posisi rendah. Nah, ketika dopaminnya rendah, otomatis oksitosin rendah. Artinya, kita jadi tidak intim dengan pasangan. Otomatis prolaktinnya tinggi. Ketika prolaktinnya tinggi, kita jadi bosan dengan pasangan kita. Akhirnya, mencoba untuk ke lawan jenis. Artinya, ketika intinya apa ya? Otak manusia itu kan ada bagian otak mamalia kan. Nah, otak mamalia ini mempunyai programnya sesuai dengan mamalia zaman dulu. Jadi kenapa mamalia ini bisa lolos dari seleksi alam? Karena dia membuahi banyak ovum dan dibuahi oleh banyak sperma, ya kan? Artinya poligami dan poliandri. Nah, aslinya program utama di DNA manusia itu adalah poligami dan poliandri. Kalau seksnya prokreatif terus, kalau over ejakulasi terus, setiap seks ejakulasi itu akan terjadi. Pasti akan bosan dengan pasangannya, bahkan nggak bisa ereksi sama pasangannya. Atau kalau yang cewek akan frigid dengan pasangan resminya, tapi sama lawan jenis lain dia tegak sekali. Itu di umur 40-an biasanya terjadi karena sudah over ejakulasi. Obatnya ya seks amatif atau vale orgasme. Ketika kita mengalami vale orgasme, reseptor dopaminnya balik, akhirnya dopaminnya homeostasis lagi. Sama kayak gini, reseptor dopamin itu artinya adalah kelahiran kedua. Kalau kata Yesus, ada di semua orang tercerahkan pasti ngomong tentang kelahiran kedua kan. Kelahiran kedua adalah pulihnya dopamin kita atau pulihnya reseptor dopamin. Ketika kita kecil, es krim itu kan rasanya enak banget. Sekarang sadar nggak? Di umur sekarang rasanya es krim biasa aja. Nah, itu karena reseptor dopamin kita low. Dari misal awalnya 50, cuma tinggal 5. Waktu kecil mungkin kita butuh garam itu mungkin sejumput. Makin bertumbuh dewasa makin butuh banyak. Artinya reseptor dopamin kita berkurang jauh. Kalau reseptor dopaminnya ini balik awal, balik ke 50, es krim akan terasa enak seperti kita saat kecil. Garam juga hanya dibutuhkan sedikit. Artinya ketika kita waktu kecil, kita ngelihat daun aja udah seneng kan. Nah itu, ketika reseptor dopamin kita pulih, kita mengalami kelahiran kedua, hal-hal sederhana itu sudah mampu membuat kita bahagia. Bahkan tanpa apapun kita sudah bahagia. Itu artinya kelahiran kedua dari sisi kimiawi, saling berhubungan. Terima kasih banyak, tercerahkan nih untuk yang kelahiran kedua ini. Berarti tipsnya nih terakhir ya Mas, terakhir tips biar kita bisa kembali bahagia ya. Maksudnya kelahiran kedua itu muncul di fase kita rawan, saya kayak usia 40 ke atas, itu caranya Mas Riko gimana? Caranya ya letting in, jangan lari dari kehidupan sehari-hari. Karena biasanya kan orang kalau udah tua dia bertapa di Himalaya gitu kan, dia balik-balik sama masalahnya itu balik lagi karena dia lari. Coba kalau dia di keseharian emosinya terpicu, dibiarin aja, mau dialami, lama-lama hilang, akhirnya dia bahagia. Makanya kebanyakan orang yang bertapa di kesepian, ketika dia di keramaian balik, samskaranya muncul lagi karena memang hanya dipendam tok dan nggak bisa muncul karena nggak ada rangsangan. Kalau di tempat sepi kan, kalau di tempat ramai rangsangannya banyak, sampean ketemu sama suaminya, ketemu sama muridnya, ketemu sama tetangga, ketemu sama apapun lah. Intinya dari interaksi kita dengan lingkungan itu akan memicu samskara dan itu hal yang baik. Ya kan? Ketika terpicu kita baru bisa membiarkannya muncul. Kalau nggak terpicu ya gimana? Susah. Makanya lebih baik jangan lari dari kehidupan sehari-hari. Makanya banyak orang tercerahkan bilang sebetulnya pencerahan itu tersimpan, tersembunyi di dalam kehidupan sehari-hari. Cuma kita aja lari.
kasih banyak. Sama-sama. Pertanyaan terakhir. Oke. Pertanyaan terakhir. Dua gitu mungkin. Ini ada dari viewers di TikTok nih. Setelah melakukan dosa besar yang belum muhrim, Mas, hidup penuh masalah, gimana solusinya? Jadi dia percaya bahwa sebelum muhrim tuh dia melakukan dosa yang besar, kemudian hidupnya jadi penuh masalah karena melakukan dosa besar itu. Gimana solusinya? Dosa besarnya kan udah jelas ya, pasti sama-sama tahu lah. Nah, ketika kita merasa berdosa, berarti kan ada rasa bersalah kan? Iya. Dan karena rasanya nggak enak, kita pendem terus, akhirnya pendaman emosi rasa bersalahnya tambah gede. Nah, urgensi dari orang yang merasa bersalah, dia akan muncul urgensi untuk ingin dihukum, terutama dihukum oleh Tuhan. Iya. Ya kan? Ya Iya. otomatis akan semakin banyak masalah. Oke. Artinya dia perlu menyadari atau mengalami rasa bersalahnya secara total. Ketika rasa bersalahnya dialami secara total, dia terbebas, dogmanya baru keluar. Dogmanya keluar, disadari total, dogmanya hilang. Udah selesai. Hanya menyadari doang. Ya dari doang. Kamu dulu kan juga gitu. Iya. Ya udah. Ibu menyadari juga. Disadari. Oke. Ada lagi? Ya udah. Udah ya. Oke, kembali ke masalah guru spiritual. Mas, ini ada pernyataan yang sebenarnya sangat privat ya. Cuma aku berani mau bahas ini karena ini menyangkut banyak sekali teman-teman yang merasa dibodohi dalam tanda kutip ya. Jadi bisnis komersil atas nama spiritual, bentuknya spiritual. Mereka satu minggu bisa mengenerate uang 1 M hanya dengan mengadakan retreat gitu, sekali retreat gitu ya, sehari 2 hari, dan menganggap bahwa gurunya adalah reinkarnasi dari beberapa orang, termasuk Nabi Adam, Tentara Iya, Siti Khadijah, dan seterusnya. Dan kalau manusia tidak melalui komunitas ini, mereka nggak akan selamat. Selidik punya selidik, sesungguhnya mereka pintar bisnis saja berbasis NLP, macam-macam. Jadi bisa mempengaruhi orang untuk upgrade-nya di kelas itu belasan juta mas, ya. Dan jiwanya orang di metri, gitu ya. Jiwanya orang itu di metri, soul Di metri? Iya, di metri. Di penggaris gitu. Iya, serius itu. Jadi ini penting untuk kemudian kita bahas karena di situ dengan adanya jiwa yang di metri itu kan bisa bahaya ya, ngejas dan memanipulasi orang gitu ya. Kalau misalnya pengen sampai di pelajaran kesadaran murni mas, bisa tanpa upgrade itu disuruh bayar sekitar 1,5 sampai 2 M. Jadi serius. Orang-orang terserang yang egonya, wah ini ceritanya banyak banget ya, ceritanya banyak banget. Cuman ada beberapa yang saya skip gitu ya. Di situ juga ada pembersihan karma, variasi harganya mulai dari 1 juta sampai seharga Innova gitu ya. Nah, saya pengen Mas Riko bicara lebih menyadarkan teman-teman semuanya kemudian supaya tidak terlalu update gitu, karena contoh kan sudah banyak ya, ketika kemudian guru spiritual yang orientasinya itu hanya finansial, boyo sadar gitu. Gimana Mas Riko? Seperti yang saya sampaikan. Jadi gini, kenapa kok muncul konsep-konsep jiwa itu bisa dimetri, diangkakan, terus ya diukur lah. Itu karena adanya asumsi dari pikiran bahwa jiwa itu adalah sesuatu yang tinggal di dalam tubuh, ya kan? Ketika dia tinggal di dalam tubuh, artinya jiwaku dan jiwanya Mas Hendra itu beda, ya, dan terpisah. Dan ketika kita pahamnya secara pikiran, kita tahunya jiwa itu terpisah, kita beda, kita pasti musuhan, ya kan? Kita pasti saingan, karena jiwa yang di dalam merasa tidak aman terhadap jiwa yang di situ, otomatis. Dan dari situ, dari anggapan kalau jiwa ini tinggal di dalam tubuh, akhirnya bisa dimeteri. Kalau kita mau pinginnya intinya itu gini, kita itu bisa memainkan ego manusia di situ. Kalau manusia ingin dimeteri gede, ya tinggal mau bayar berapa kan gitu kan.
Aslinya pencerahan itu angkanya 0. Kalau benci itu angkanya 1000, iri itu 900, itu lebih masuk akal. Oh gitu ya. Iya kan? Kalau misal pencerahan di angka 0, sampean tak suruh bayar sini 2 miliar, tapi angkanya 0, mau nggak? Nggak mau. Iya. Tapi kalau angkanya 100.000, sini bayar 2M, mau pasti. Pencapaian, ya sama kayak ijazah kan. Padahal kita ya sudah tercerahkan sedari awal. Dan ketika kita benar-benar mengalami apa itu jiwa atau apa itu lautan, ya jiwanya aku sama Mas Hendra itu ya satu. Jadi apa yang dinamakan jiwa itu melingkupi semuanya, termasuk semesta. Gini lah misal ibaratkan kita ada di stadion. Stadion kan ada banyak orangnya kan, Oke. ya kan. Nah, keseluruhan stadion itu jiwa. Individunya kan dia orang-orangnya, ya kan. Ibaratkan individunya itu orang yang sama, satu orang dengan realitas yang berbeda-beda. Jadi untuk realitas A ke realitas B dia butuh waktu, ya kan, karena butuh melangkah ke sana kan. Tapi dalam ketika kita sadar kalau kita jiwa, waktu ada nggak kira-kira? Nggak ada kan, karena semua di dalam kita. Semua kemungkinan, semua paralel ada di dalam kita. Hasilnya ya jiwa ya kita semua utuh dan nggak bisa dimeteri. Nggak bisa dimeter. Nggak bisa, Tidak terpisah. nggak terpisah. Satu-satu gitu ya. Nah, yang perlu kita tanyakan, yang meteri siapa? Kan pikiran kan. Iya, pikiran. Nah, sekarang pikiran berusaha meteri jiwa ya gimana? Ibaratnya ombak berusaha mengukur luasnya Luasnya laut. lautan, nggak bisa, ya kan? Gimana? Lautan mau ngukur dirinya sendiri, yang ngapain? Tapi iya sih, sebenarnya juga ya. Ini mereka itu memang ya, padahal sekolahnya tinggi-tinggi gitu ya. Lihat toh, ini lihat dari saya ini. Ini loh tandanya bahwa saya adalah titisan Yesus Kristus, titisan Isa. Sehingga mereka kemudian menjadi mudah banget percaya, oke, berapa level of consciousness saya, berapa LOC saya, berapa soul meter saya di battery, oh nilainya 98, kamu 300 kamu. Itu mungkin ya, karena ada iming-iming, oh saya reinkarnasi. Sehingga memang paham tentang reinkarnasi, tentang roh, ini memang benar-benar harus clear. Harus clear. Aku yang ini tuh harus clear. Iya. Karena kalau nggak gitu kita bingung, bisa dikontrol. Kayak hasilnya itu sih, hasilnya kita itu tentang kerbau yang dikebiri itu sih. Kita mudah bingung karena kita dikebiri sedari dini. Kalau kita seksnya itu tidak teracuni, nggak mungkin kemakan kayak gituan. Soalnya kita nggak bingung, ya kan? Kalau kita dikebiri ya gampang diajak bajak sawah, gampang banget. Karena kita dikebiri, akhirnya kita masuk ke apa ya, dunia yang penuh kompetisi. Karena kita sudah kalah di dunia, misal kita kerja lah, di dunia kerja lah, kita kalah sama bos kita kan. Kita kan ingin menang kan, akhirnya kita berupaya menang di soul meter, jiwa di meteri. Paling nggak aku menang lah di meteran jiwa lah sama bosku. Iya, aku lebih, jiwaku lebih lebih tua atau lebih gede meterannya daripada bosku gitu kan. Dia hanya ingin menang aslinya, dan ego, soal ego aslinya. Dan orang akan bersedia membayar berapapun untuk menang dari musuhnya. Aslinya itu. Itu kalau ada murid yang cuantik, seksi, Kenapa sih? biasanya meternya tinggi. Meternya tinggi, pasti tinggi. Meternya tinggi, terus diajak, udah. Iya. Pasti gitu sih. Iya, oke. Soalnya itu berarti sudah terjadi di mana-mana. Iya. Gitu ya. Soalnya setahu saya yang bisa dimeteri ya cuma alat kelamin kita sih. Itu jelas itu bisa dimeteri, ada barangnya kan, Gitu ya. kelihatan barangnya. Oke. Nah, ini ada lagi nih, menarik memang case-nya teman-teman dia dalam konteks spiritual itu. Jadi sedekah harus kepada mursyid, harus kepada guru. Yang mursyid itu pun sebenarnya juga mursyid apa ya? Mursyid
komunitas gitu. Jadi kita ngumpul bareng-bareng, terus kita sebut guru-guru itu sebagai mursyid gitu. Kita anggap mursyid gitu. Kita kasih stempel ini mursyid gitu. Sedekahnya sampai ratusan juta lah, ada yang 40 juta, dan mereka sampai gadekan sertifikat rumah, gadekan sertifikat kendaraan. Bahkan yang memang sudah benar-benar miskin, usaha hancur, mobil tinggal satu, dijual, uangnya dikasihkan ke mursyid, dan nggak dapat apa-apa, terus kemudian bingung kan, banyak yang sampai kayak gitu, sampai cerai dan seterusnya. Pesannya Mas Riko apa biar enggak kayak gitu, korban atau apa sih, atau relawan sih sebenarnya? Relawan bersedia kan, bersedia relawan aslinya ya, karena samskara kita ada pendaman terkait penipuan, terkait rasa jengkel terhadap penipuan, akhirnya ketipu. Awalnya mungkin ketipu terkait bisnis, lama-lama tertipu terkait spiritual. Sama sih. Itu bisa digeneralisir juga. Ada yang kemudian mendeklarasikan diri sebagai orang yang paling kaya, pendapatannya banyak begitu ya, tapi terus kemudian memberikan trigger bahwa kalau pengen kaya harus traktir orang-orang yang lebih kaya di atasnya, dan dia buka open rekening gitu kan. Itu kan juga mirip-mirip juga sebenarnya. Mirip-mirip juga. Dengan dalinya pasti dengan kalian berusaha traktir orang yang lebih kaya dari kalian, jiwa kaya kalian itu jadi terekspresi. Tapi kalau dipaksakan, samskara kekurangan itu masih ada, dipaksakan untuk traktir orang kaya, kita tambah merasa kurang. Artinya kita perlu nyemplung dulu ke lautan, biar kita tahu. Menurut saya traktir orang yang kaya pun juga tidak masalah ya, tidak sepakat itu kalau kemudian sampai buka rekening pribadi gitu kan ya, itu menurutku kurang bijaksana juga. Toh uangnya juga udah banyak kalau memang dia gitu kan, rekeningnya pribadi. Iya, masalahnya kan tidak sedikit case-case kayak gitu sekarang ya. Oke. Nggak tahu sih. Saya banyak sebenarnya tahu hal-hal kayak gitu Mas, karena muter udah lama gitu. Terus nah ini nih menarik lagi nih Mas, ada Mas jamaah tarekat tertentu gitu yang murid-muridnya diajak ke pinggir laut tiap malam itu untuk mengundang badai dan bencana ya. Untuk orang-orang yang berbuat maksiat supaya diluluh lantakkan, koruptor supaya dihukum oleh Allah. Jadi tiap malam ngundang dengan mantra tertentu di pinggir laut. Saya pernah ikut soalnya. Saya pernah jadi saksi. Ono ayo gitu. Gitu tuh gimana sih Mas? Mau namanya pengikutnya ya, masih percaya. Ya intinya dari samskaranya, dia jadi relawan karena samskaranya ya kebencian terhadap sesama. Artinya dia benci dirinya terlebih dahulu, akhirnya dia benci ke orang lain. Nah karena mereka menganggap dirinya adalah komunitas yang piningit gitu. Nah iya. Bisa mengundang badai, mengundang bencana, gempa bumi gitu. Padahal ya nggak ada sampai sekarang. Tapi kan mereka yang seperti itu sebenarnya nggak salah karena dia nggak paham. Iya. Orang nggak ngerti. Orang nggak ngerti, gitu kan. Ya memang belum waktunya. Sing waras ngalah. Nah, Mas Riko percaya nggak sama ini sih ramalan-ramalan kayak anak-anak indigo gitu ya, seperti Tigor Kepada macam-macam kan yang suka ngeramal-ngeramal ya. Roy Kiyoshi. Iya, Roy Kiyoshi gitu yang sekarang sakit hatinya sakit juga. Itu sebenarnya apa yang terjadi dengan mereka Mas? Aslinya yang di Terawang itu adalah samskaranya sendiri. Kalau dia penuh samskaranya itu penuh ketakutan, terus waktu kecil dia dibully, waktu ibunya hamil, ibunya itu merasakan kesedihan yang mendalam, dia akan menerawang orang itu bencana, menerang negara itu banyak bencana, banyak gini. Nah itu aslinya ya wujud dari samskaranya sendiri yang dia terawang. Aslinya ya asumsinya dia sendiri. Kenapa orang bisa berasumsi seperti itu ya karena ada pendaman yang seperti itu. Ya kan?
Kalau kita nggak ada asumsi yang jelek, ya kita nggak akan judgement ke orang yang jelek kan. Iya kan? Kalau kita misal hanya punya bolpen merah, ya coretannya merah. Kalau kita punyanya bolpen hitam, ya coretannya hitam. Kalau nggak punya bolpen, ya nggak bisa nyoret. Oke, Mas Riko. Mohon izin titip pertanyaan, Mas. Bagaimana kita tahu kita menerima suatu perasaan yang sedang kita alami, misalnya cemas, sedih, khawatir, karena kadang bingung ini sedang menolak atau menerima. Nah itu gimana, Mas, untuk mengetahui hal itu? Nah, intinya dari apa ya? Awal-awal memang kita akan berusaha menerima sampai capek. Biasanya baru benar-benar kita sampai di ruang penerimaan. Tapi ya nggak apa-apa, lakuin aja. Jadi tantangannya itu nyoba aja. Ya nyoba aja. Kita perlu nyoba aja. Kalau butuh bimbingan ya cari yang bisa kan gitu kan. Oke. Kata Mas Riko, emosi ngendap harusnya di ulu hati. Tapi kalau udah parah turun ke jari kaki. Gimana cara mengatasi kalau sudah sampai jari kaki? Apa ciri-ciri kalau emosi mengendap di jari kaki? Terima kasih. Nah, kalau sudah di jari kaki itu ketika kalian mirroring nggak terasa apa, kayak tumpul aja. Karena kita biasanya itu cowok kan kalau dari kecil kan memang dididik untuk menjadi orang yang tidak peka terhadap emosinya kan. Dia terus berusaha menyembunyikan walaupun dia awalnya dia pasti tahu kalau stres, tapi dia nggak mau mengakui. Nah dari situ akhirnya dia bahkan nggak tahu kalau lagi stres. Makanya kalau di statistik WHO orang paling banyak bunuh diri itu dari pria, bukan wanita. Ya kan? Nah kalau sudah nyampe kaki ini agak sulit. Ya harus disadari jari kakinya satu persatu sampai dia jarinya itu apa ya, rileks. Karena pendaman di kaki akan membuat jari kaki 5 ini sangat tidak rileks. Akhirnya susah untuk disadari. Mungkin kalau awal-awal banyak pendaman dari menyadari 5 jari kaki, kita akan cuma bisa nyadari 2. Yang 3 sisanya akan sangat sulit. Itu berarti banyak pendaman. Oke Mas, mungkin bisa baterai dulu nanti biar Mbak Sinta nggak nganggur, Mbak Sinta aja yang baca pertanyaan netizen gitu ya Mas ya. Siap. Tapi kalau ya Mas Riko, kesaksiannya tentang ini nih minyak apa sih? Parfum bersejiwa. Senyawa. Ya? Senyawa. Iya, parfum senyawa ini yang dikenal sebagai parfum pelet gitu. Kesaksiannya Mas Riko pakai ini gimana sih? Itu ya misalnya ya. Biasanya kalau cewek habis nge-gym, habis renang, terutama Sinta ya, itu diajak itu nggak mau. Nggak mau nggak mau. Saya badannya capek. rileks kan. Saking rileksnya tuh kayak ngantuk banget dan pengen tidur gitu. Nah akhirnya tak pakailah ramuan itu. Kan dari Om Joko baru kan, formula baru tak coba. Seret, dua nih tok, 2 semprotan. Seret gitu. Di sini makanya. Di sini. Oh di leher gitu. Seret gitu. Terus tak tinggal tidur aja di sebelahnya. Tiba-tiba dia menggerayai gitu. Terus sudah terjadilah hal yang kita inginkan. Oh gitu ya. Waduh, ini memang enak banget parfumnya, serius. Ya teman-teman. Bener gak Mbak Sinta ceritanya Mas Riko? Iya bener sih itu aneh banget ya, ajaib banget serius. Rasanya tuh kayak ada apa ya, reaksi di otak gitu loh yang bikin jadinya tuh tiba-tiba terangsang. Iya. Tiba-tiba aja. Oke, aku nanti beli. Teman-teman silakan. Ini kita kalau lanjut balik dah pertanyaannya. Oke. Waduh. Gak boleh lepas enggak. Sama dipegang layarnya. Pengen nyemprot diri sendiri. Ya ini kayak parfum pembangkit hormon teman-teman kayaknya. Berapa harga parfumnya nanti ya, nunggu Mas Joko itu. Lanjut Mbak Sinta, silakan. Ini
ada yang nanya nih, Mm-mm. Kak Ico. Hukum tabur tuai atau hukum karma itu ada kah? Orang biasanya salah paham. Jadi tabur tuai itu, maksud yang taburan itu adalah pengalaman internal kita. Jadi yang kita tabur itu adalah pemikiran dan perasaan serta sensasi fisik. Eksternalnya yang kita tuai adalah pengalaman atau kondisi kehidupan. Jadi taburnya adalah pikiran dan perasaan dan sensasi fisik. Nah, yang menuai adalah yang nabur kekosongan. Berarti kita harus ada di posisi kekosongan terlebih dahulu. Jadi hukum tabur tuai itu sebenarnya ada apa enggak? Enggak. Ada, tapi Ada. berbeda dengan yang dipahami orang-orang. Oh. Kalau orang-orang kan karma kan, tabur tuai itu kayak kita berbuat jahat ke orang, akibatnya akan jahat. Padahal nggak gitu. Oh, oke. Kecuali kalau percaya ya. Kecuali kalau percaya. Pesannya Mas Riko apa sih terhadap murid-murid yang sedang belajar spiritual tapi dia terlalu diikat oleh gurunya? Jadi ketika mau keluar grup itu terancam, Mas. Terancam. Nanti kamu intinya bisa miskin, segala macam gitu ya. Mulanya buat sekarang, saya tadi bilang masuk ke lembah spiritual itu luar biasa. Apa tuh namanya, triki-trikinya gitu ya, untuk mempertahankan muridnya biar supaya lebih banyak. Terus misalnya dia ngajarin, nggak bisa, jalan pencerahan itu hanya satu, meditasi. Selain meditasi nggak ada. Dan kamu nggak bisa menemukan belajar di tempat yang lain kecuali dapat yang lebih tercerahkan daripada aku gitu. Akhirnya kemudian padahal itu orang pintar-pintar semua yang jadi korban gara-gara teknik meditasi tertentu gitu. Dan kemudian memang money oriented banget. Gimana Mas? Soalnya lagi bingung. Kalau orang bingung bisa dikontrol. Kalau kita bisa menyadari siapa yang bingung, ya selesai kan. Dia pasti berani keluar grup. Ya sama. Intinya ya, kita itu memulai dari garis finish. Semua orang, semua ombak itu memulai dari garis finish. Jadi setiap ombak itu aslinya kan air kan, sama kan. Berarti kan kita memulai dari garis finish kan, sudah tercerahkan kan aslinya. Kalau kita tidak mencari, kalau kita mencari justru tambah ruwet. Samskara sakit, kekurangan atau lainnya akan dapat dikikis atau hilang. Bagaimana cara mengikisnya? Mengikisnya ya letting in. Tapi letting in itu aslinya tujuannya untuk membuat satori, lubang satori, biar kita mengalami ini loh aku yang sebenarnya. Ketika kita mengalami ini loh aku yang sebenarnya, samskaranya hilang. Nggak ada, ya kan? Di tempat yang sangat gelap, tapi lampu semua dimatiin ya Mas ya? Iya. Itu sebenarnya apa yang terjadi dengan diri kita sih? Yang terjadi itu ketika kita berada di tempat gelap, kita akan menghadapi samskara kita, rasa-rasa trauma, pendaman, dan kita dipaksa untuk mengalami diri sendiri. Nah, di situ baru muncul cinta. Nah, baru dua pasang kekasih yang sama-sama memiliki cinta baru bisa. Kalau cuma salah satu yang punya cinta itu susah, nggak imbang. Nah, ketika aku sama Sinta sama-sama, oh ternyata aku yang ini, Sintanya juga, oh ternyata aku yang ini. Dia baru mencintai dirinya sendiri, aku sudah mencintai diriku sendiri, baru hubungan ini bisa berjalan dengan lebih lancar. Itu penting, makanya ini sangat-sangat penting. Menarik banget ini untuk kabar baik untuk seluruh pasangan di Republik ini ya. Oke, jadi hal yang paling utama adalah menemukan kesadaran bahwa aku belum mencintai diriku sendiri. Iya, betul. Dan bisa berbagi cinta. Gitu kan, ya. Oke, nah pertanyaanku selanjutnya begini Mas Riko. Bagaimana cara yang efektif untuk benar-benar kita parameter bahwa kita benar-benar sudah mencintai diri sendiri gitu loh? Ya, kita harus tahu siapa diri kita atau apa diri kita, ya kan? Jadi apa yang dianggap dengan mencintai diri sendiri itu bukan seperti pikiran mencintai pikiran atau perasaan mencintai perasaan atau pikiran mencintai tubuh. Jadi kita harus, kenapa kok Sinta ini tak sarankan untuk meditasi di tempat gelap? Karena ketika di tempat gelap yang ada kan cuma dia aja, tapi bahkan dia nggak bisa melihat tubuhnya sendiri kan. Dari situ dia kan dipaksa untuk menyadari apa sebenarnya
esensi dirinya. Nah itu, akhirnya dia mengalami dirinya yang sejati atau kesadaran. Nah ketika dia sudah mengalami kesadaran, itu baru bisa dikatakan dia mencintai dirinya sendiri. Ketika dia posisinya sebagai kesadaran, otomatis dia akan mencintai pikirannya, mencintai perasaannya, dan mencintai tubuhnya. Otomatis, asal basisnya tepat. Makanya agak tricky di sini. Kenapa Sinta berhasil ya? Karena dia sering bercengkrama sama aku, sering ngobrol. Makanya super trapnya itu bisa terlewati. Tapi kalau ya jarang ngobrol itu paling susah. Karena tricky kan. Kayak misal kita bisa aja di tempat gelap, tapi kita berusaha menolak, ya nggak jadi apa-apa. Makanya prakteknya sangat tricky. Basisnya itu harus benar-benar benar. Keren. Tapi boleh nggak sih Pak dibocorkan gitu sisi lain yang paling unik dan spesial gitu ya, different banget ya dari sosok Mas Riko gitu ya, dan cowok-cowok yang pernah dikenal sama Mbak Sinta gitu. Yang paling unik sih apa ya? Dia tuh bener-bener kayak anak kecil sih. Oh gitu. Sangat seperti anak kecil. Dia apa ya, kayak beda sih, kayak dia kalau dia di depan semua orang sama dia kalau sama aku doang tuh dia sangat seperti anak kecil. Dia dan seperti anak kecilnya itu bukan yang dibuat-buat gitu loh Mas. Memang dari sorot matanya itu memang natural. Dia kayak, "Ih, kamu lucu banget kayak bayi," kayak gitu. Kayak gitu. Terus dia apa ya? Nggak pernah cemburu. Dia hampir tidak pernah cemburu dengan siapapun. Mungkin kalau dia cemburu pernah, tapi cemburunya cuman kayak apa ya, jadinya itu bahan bercandaan doang gitu bagi dia. Udah selesai, hilang gitu. Nggak pernah ya, seserius itu. Iya, kehidupan gitu ya. iya. Keren. Terus apalagi ya, dia kalau suka makanan itu, satu makanan itu bisa nggak ganti selama sebulan. Dia bisa makan itu pagi, siang, sore, malam. Serius. Iya. Unik banget ya Mas. Oke. Ada lagi Mbak? Apa lagi ya? Udah itu aja sih. Oke. Nah, ini Mas, ada teman yang bertanya, Mas Riko, ada nggak cara visualisasi sukses versinya Mas Riko itu sebenarnya? Ada nggak sih? Visualisasi ada sih. Tanpa pintu tuh. Apa? Jadi tanpa pintu. Di tanpa pintu itu ada. Oke. Jadi caranya itu biasanya kalau kita visualisasi, afirmasi itu kan masih ada counter attack dari pikiran kan. Kayak misalnya aku kaya. Itu kan ada counter attack. Enggak, kamu kan kondisinya masih kurang kan gitu kan. Masih ada counter gitu loh. Jadi ada filternya. Tapi di tanpa pintu kita ada suatu teknik untuk membypass itu. Jadi ketika kita afirmasi berdasarkan SOP dari tanpa pintu, itu nggak ada counter attack sama sekali. Tuh. Nah, teman-teman kalau pengen lebih detail, kapan hari saya sudah sempat posting ya, kalau pengen join di ruang keberlimpahan tanpa pintu, Mas Riko nanti bisa klik link yang sudah kita bagi. Nah, kalau misalnya ada orang yang baik dengan kita, lalu kita berterima kasih dan sampai mengeluarkan air mata atau menangis, apakah itu juga dikatakan pendaman emosi juga Mas Riko? Karena kan ada rasa yang keluar juga Mas Riko. Ini pertanyaan dari Maya kalau nggak salah. Biasanya itu kita sangat jarang memendam emosi positif. Biasanya kalau emosi positif kan kita bersedia mengalami total kan, dia langsung hilang. Yaitu bisa dikatakan bukan pendaman, ya cuma perasaan yang sedang muncul kemudian akan tenggelam lagi. Kan itu rasa haru kan, rasa bahagia yang sampai bikin air mata itu keluar, bukan pendaman. Oke. Nah, berarti Mbak Sinta bagi cewek mirroring sangat lucu ya? Sangat Lucu. Iya. Karena persepsi persepsi kolektifnya masih, nah itu kan khusus buat cowok aja itu, ya kan, yang kayak acara kita di Jakarta tanggal 10 itu, Mas ada nggak cewek yang ikut? Padahal kan banyak juga yang ikut gitu ya. Jadi manfaat-manfaatnya terkait dengan keberlimpahan dan lain sebagainya, ada manfaat ke sana juga kan Pak? Tentang rezeki, tentang
Kalau tentang rezeki itu lebih ke emang bahagia sih, bahagia yang Tanpa aku syarat. iya ternyata emang aku nggak butuh apapun gitu. Kayak gitu itu menurut aku udah lebih dari apa ya, udah lebih dari apapun sih gitu. Dan cewek itu sangat perlu banget. Mirroring. Iya, karena tradisi kita tuh kan perempuan tuh selalu di apa ya, selalu ada apa ya, Dogma. iya kayak cantik tuh harus begini, cantik tuh harus begini, padahal enggak gitu. Oke. Luar biasa. Baik, nah saya balik lagi ke Mas Riko ya. Mas Riko pernah nulis seks adalah benihnya dan cinta adalah bunganya. Nah, itu gimana? Nah, ya itu perlu diurut dari akarnya. Kan manusia terlahir dari seks kan. Nggak mungkin cewek sama cowok main Mobile Legends yang kalah hamil kan nggak mungkin kan. Pasti lahirnya dari seks. Nah, artinya kita terbentuk dari sel ovum yang bergabung dengan sel sperma kan. Haploid gabung sama haploid jadi diploid. Tapi tetap esensinya adalah sel seks. Sel seks yang membelah diri, berdiferensiasi, berspesialisasi, membentuk jaringan, kemudian organ. Kemudian jadi bayi, bertumbuh, jadi dewasa. Jadi tetap esensi dari tubuh kita sel seks. Nah, kalau seksnya diracuni sejak dini, bentar tak tanya, Mas Hendra tahu bedanya kerbau yang bisa diajak bajak sawah sama yang enggak? Tahu. Apa? Kebiri. Dikebiri kan? Ketika dia dikebiri baru bisa diajak bajak sawah. Sama, ketika manusia seksnya teracuni, dia baru bisa diajak bajak sawah. Dalam artian bajak sawahnya lain. Itu. Jadi ketika kita seksnya benar, dalam artian memang total tanpa adanya dogma seks, otomatis kan total kan. Kalau ada dogma seks, kita tetap nge-seks kan. Tapi seksnya tuh nggak bisa total, karena kayak ada yang ngeliatin, terus di dalam aktivitas seks itu ada rasa bersalah, terus ada rasa ketakutan dan lain-lain. Nah, itu kan bikin nggak total kan. Nah, kalau nggak total, akibatnya pikiran kita akan penuh obsesi seks. Misal lah, kalau kita ngobrol dengan lawan jenis, kalau kita ada dogma seks, kalau seks kita nggak total, ketika kita ngobrol, kita nggak kebayang seks wis. Ketika kita ngobrol, kita nggak ada niat membayang seks, tapi tiba-tiba bayangan itu muncul, kayak seakan-akan kita sedang nge-seks sama lawan bicara. Dan Sinta dulu ngalami, coba cerita. Iya. Gimana? Dulu tuh waktu apa ya, sekolah, jadi dulu tuh dari SD aku tuh korban pelecehan seksual sama guruku, sama tetangga samping rumah gitu. Jadi pas masih sekolah tuh aku suka tiba-tiba kebayang lagi beradegan seks dengan guruku, padahal itu maksudnya nggak aku sengaja gitu. Kayak kok tiba-tiba jadi aku jijik sendiri sama diri aku sendiri. Sama temen aku cowok misalnya, aku lagi ngobrol sama dia, tiba-tiba aku kebayang kayak gitu, tiba-tiba kebayang, atau tiba-tiba aku jadi ngebayangin orang itu kalau nggak pakai baju gimana, padahal aku nggak, kenapa ini otak aku sampai aku kayak ngerasa ada yang salah nih, kenapa nih kayak gitu. Sampai akhirnya aku ketemu sama Riko kan, ternyata apa tadi, Dogmanya hilang, ya udah. iya, ketika dogmanya hilang itu benar-benar ngerubah yang tadinya apa ya, yang tadinya kalau aku masih tertekan seksnya, kalau aku keluar pakai baju seksi nih, nggak pakai baju seksi aja, pakai baju tertutup, pakai baju sopan gitu, ada aja orang yang nyolek aku, ada aja orang yang godain ibu. Iya, tapi setelah seksnya nggak tertekan lagi, orang jadi cuman ngeliat doang, atau mungkin orang nyuitin, iya kayak cewek gitu, tapi kalau dilihat gini dia diem, nggak berani. Tapi kalau misalnya dulu justru malah siang-siang pas lagi keadaan rame gitu, tiba-tiba megang pantatku, tiba-tiba megang apalah kayak gitu. Itu apa ya, dan akhirnya setelah aku terbebas dari dogma itu, aku jadi lebih safe
gimana ya? Lebih merasa aman. Merasa aman ya. Dan salah satu cara untuk kemudian kita biar bisa cepat melepaskan dogma itu ya Mirroring. Tapi kalau dalam tanda kutip dia pernah mengalami pelecehan seksual, nggak cukup, harus genital armoring. apa tuh Mas? Genital armoring itu suatu teknik di berjiwa di mana diajarkan untuk itu merilis trauma-trauma seksual di area serviks. Itu ada itu. Oke, teman-teman gabung aja nanti di bersejiwa. Karena di situ banyak ilmu-ilmu kan ya. Oh itu aslinya ilmu meditasi kesadaran. Oh iya, begitu. Oke. Nanti diperjelas di situ ya teman-teman semua ya. Oke, soal relationship. Bagi kalian yang sedang ada dalam penderitaan hubungan, putus cinta, jomblo, dan perselingkuhan, ya, saya ingin Mas Riko ini jelasin soal ini ya, karena ini problemnya banyak orang rata di sini, Mas. Perselingkuhan yang banyak kan, putus cinta, terus dan mengakhiri hidupnya, dan yang paling banyak teman-temanku sendiri ini jomblo. Ya. Ini ayo kita cari opsi pemecahan masalahnya bagaimana ya Mas ya, karena paling tidak kita bisa jadi jembatan untuk nolong teman-teman supaya dia lebih mudah cari pasangan. Apa yang harus dilakukan terkait dengan masalah-masalah urgent yang saya sebutkan tadi? Kalau jomblo itu berarti ada kebencian terhadap diri sendiri yang tidak disadari. Pasti ada. Kalau kita mau menyadari, pasti itu keluar. Dan ketika itu sudah keluar, ya udah, pasti ada aja nanti kenal lawan jenis terus jadian, pasti ada aja. Intinya kalau kebencian itu sudah terilis pendamannya, kejadian-kejadian yang menuju ke area berpasangan itu pasti terjadi dengan sendirinya tanpa diupayakan, dan bisa jadi malah orang lain yang mengupayakan. Dan kalau terkait dengan perselingkuhan, yaitu intinya dia belum, ketika dia dua orang pasangan belum mempunyai cinta, akhirnya kan dua-duanya meminta cinta kan, ya kan, dan nggak ada yang bisa ngasih. Ketika nggak ada yang bisa ngasih, akhirnya ya dua-duanya ini akan mencari cinta yang lain di orang lain, dan orang lain juga sama, akhirnya nggak bisa ngasih, loncat lagi kemana. Makanya kebanyakan orang ketika sudah menikah biasanya ngiranya dia belum menemukan cinta sejatinya, padahal dia belum tahu siapa dirinya sebenarnya, intinya itu. Dan faktor yang kedua adalah gara-gara over ejakulasi. Ketika seorang wanita over orgasme, terus yang cowok juga over ejakulasi, itu terjadi fenomena turunnya dopamin hingga tingkatnya itu melebihi ambang batas keseimbangan. Jadi ada di bawah taraf homeostasis. Artinya ketika dopamin low, oksitosin low, dan prolaktin high, akhirnya dari situ tercipta fenomena rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita sendiri. Otomatis terjadi perselingkuhan. Otomatis kita mau nggak mau, otomatis kita akan ada kans ke sana. Kalau nggak ada kans, kita akan nonton film porno, pasti. Makanya film porno itu banyak kan, tiap hari kan produksi itu. Kok tahu nggak sih, Bro? Ya saya SMA dulu ya, lihat lah pasti. Oh, gitu ya. Follower loh. Mas Riko pernah mengatakan gini, Anda hanya berjarak satu pemikiran dari kesadaran. Itu maksudnya apa, Mas? Nah itu kan kalau pemikiran lewat, kita lihat aja, kita kan udah sadar. Oh, Kalau kita lihat aja. ngelihat aja, kalau kita gitu ya. ngelawan kan kita tambah jauh, karena kita maju. Oke. Gitu toh hasilnya. Tapi ya prakteknya nanti tricky pasti. Iya sih. Susah-susah gampang. Jangan-jangan masih lusi pikiran. Oh iya, aku tertarik pengen denger ceritanya soal parfum bersejiwa. Iya kan? Itu gimana sih awalnya ide itu gitu? Kalau ide itu selalu dari Om Joko. Kalau ide ya, aku tidak pernah mengeluarkan ide. Nggak ada ide aku, kosong ideku. Jadi yang sisi kreatif di sini tuh pasti berasal dari Om Joko. Gitu. Ya Om Joko tanya, waktu itu kan ada proyek berjiwa. Kira-kira apa lagi yang bisa kita produksi gitu. Terus Om Joko
tanya, Om sampean tahu ramuannya parfum feromon nggak gitu. Nah kebetulan kan aku lulusan pertanian kan, jadi aku tahu, oh berarti ramuannya ini. Terus udah tak kasih roomnya ke Om Joko, terus produksi deh. Efeknya ya macam-macam. Itu Ada Om Joko parfum pelet katanya. ya pelet, tapi masih ada filternya. Soalnya ramuannya itu di minim, jadi nggak bisa nembus value rasnya. Jadi kalau kita pakai di umum, mungkin lawan jenis itu sangi atau horny lah, tapi dia sanginya akan mencari suaminya. Kecuali kalau dipakai di klub malam, beda. Udah filternya kan udah nggak ada kan. Kalau di klub malam kan, Ini ya ya. itu. Ini kalau mau ke klub malam bos. Pakai ini ya teman-teman di TikTok lah promo ya. Nah, promo. Yang di YouTube juga sama, ini lah promo nih. Yang mau ke klub malam pakai ini. Nah, Klub malam. nanti bisa diindem kita ya. Oke. Nah, sekarang gini, Mbak Sinta percaya nggak bahwa tanggal lahir seseorang itu bisa menentukan kesuksesan seseorang, terus kemudian tanda tangan orang yang model begini itu bisa menentukan nasib dan lain sebagainya. Dari sudut pandangnya Kak Sinta sendiri gimana kira-kira? Kalau tanda tangan aku nggak percaya sih, Mas. Tanda tangan nggak percaya? Enggak, tapi kalau dari tanggal lahir itu ada namanya human design ya. Human design. Awalnya aku nggak percaya sih, Riko yang ngasih tahu aku kan. Soal itu dibaca lewat aplikasi gitu. Itu nggak cuma dari tanggal lahir doang, tanggal lahir, Jam lahir, jam, tempat gitu. Terus ternyata kok itu ngebacanya juga susah kan, kayak ada lambang-lambangnya apa segala macam gitu. Terus pas dikasih tahu sama dia, jadi dia bikin report gitu loh, human design Sinta gitu. Dia yang nulis sendiri gitu. Terus aku baca, kok 98% itu benar, yang ditulis di situ tuh benar semua. Jadi kalau astrologi aku percaya, human design aku percaya, tapi kalau tanda tangan aku nggak. Aku sekarang pengen geser ke Mbak Sinta lagi deh. Ini banyak yang penasaran nih ya. Awal mula dulu kenalan sama Mas Riko, ya, dekat sama Mas Riko tuh seperti apa gitu, perjuangannya, lika-likunya gitu ya. Terus yang deketin siapa aja, itu ya Mas Joko kayaknya. Iya. Silakan Mbak. Oke, jadi dulu itu yang kenalin aku sama Kak Riko ini kan Mama. Oh. Iya, yang kenal sama Kak Riko sebenarnya Mama, bukan aku duluan. Jadi dia tuh kan dulu udah nulis buku. Terus mamaku tuh suka sama tulisan dia. Mamaku beli beberapa bukunya dia, terus kayak seneng gitu. Terus habis itu dia ngenalin aku. Mamanya muridnya Mas Riko ya. Iya kali ya. Nggak tahu. Terus habis itu aku disuruh ngechat kan, coba itu chat di WA, tanya-tanya tiket gitu. Jadi dulu itu dia kayak kerja sama temennya, jualan tiket lebih murah dari di aplikasi gitu. Terus aku ngapain sih gitu kan. Aku waktu itu habis putus dari pacarku, Mas. Terus waktu itu tuh kayak putusnya tuh drama banget lah, trauma juga, banyak trauma deh. Dikenalin sama beberapa temen Facebooknya Mama juga yang masih muda lah. Tapi aku nggak srek karena apa ya, kayak klinik gitu loh, Mas Hendra. Aku kan nggak seneng ya. Iya. Terus waktu itu aku udah trust issue nih, mau disuruh chat Kak Riko, aku trust issue. Aduh, nanti klinik lagi, aku nggak mau deh gitu kan. Tapi aku ini akhirnya suatu ketika tuh kayak mamaku karena nyuruh terus aku udah ya udah deh gitu. Akhirnya aku chat aja, tapi aku chat dia tuh iseng doang, bukan karena aku emang pengen kenalan. Cuman kayak dia mau udah aku chat, cuman aku pengen ngasih tahu ke mama doang supaya mama diem gitu, karena mama iya gitu. Terus udah chat kan, akhirnya aku save nomornya dia. Ternyata dia juga nge-save nomorku, jadi status WhatsApp-nya dia tuh keluar di aku kan. Aku tuh baca status WhatsApp-nya dia, kayak dia tuh dulunya pernah kena leukemia.
setelah dia sempat kemoterapi dan lain-lain, tapi akhirnya dia sembuh tanpa obat, tanpa kemoterapi gitu. Dia sembuh karena apa ya, waktu itu di tulisannya kayak gitu deh, terus aku jadi wih keren banget gitu kan. Akhirnya aku chat dia, aku bilang kok bisa sih kak gitu kan. Terus akhirnya dari situ kita chattingan. Ternyata aku baru tahu setelah pacaran itu kalau status WhatsApp-nya dia itu emang dikhususin buat aku untuk politik ya kamu ternyata gitu kan. Enggak khusus kok. Untuk lu lihat. Masa sih? Tanya Ujol, iya kan? Terus habis itu mulai chattingan kan. Mulai chattingan mulai chattingan, tapi aku nggak cerita apa tentang trauma aku kenapa gitu. Tiba-tiba dia ngajakin aku cerita tentang kehidupannya dia di masa lalu. Kan nggak nanya ya gitu. Tapi akhirnya karena dia cerita itu, akhirnya aku jadi pengen cerita juga tentang kehidupan aku gitu, tentang trauma aku. Terus akhirnya di pas live-nya Mas Riko atau gimana? enggak. Masa lalu kemarin. Kira-kira tak pikir pas tahun yang lalu gitu. Ya lanjut. Terus akhirnya ketemu sekali di Malang waktu itu. Enggak ketemu sekali di Malang ya, ketemunya di Surabaya. Dia ngajakin aku nonton tiba-tiba, Mas. Jadi nonton gitu, tapi waktu itu aku masih punya pacar ceritanya. Punya pacar, tapi dia nggak tahu. Terus dia juga nggak nanya kan bukan salah aku ya. Ngapain nanya kan dia kan? Terus aja lah. abis itu keluar nonton bla bla bla. Di itu tuh keluar pertama kali tuh dia udah megang tangan aku, Mas Hendra. Nah itu aku risih kan, kayak ih apa sih ini cowok baru ketemu loh, kok megang tangan gitu kan. Abis itu tapi ya gitu, dengan stylenya Kak Riko yang dia tuh memang nggak bisa ngomong kalau nggak ditanya, dan dia juga nggak ngomong kalau nggak diajak ngomong gitu. Meskipun dia ketemu sama aku first date juga dia kayak gitu, dengan stylenya dia yang memang ini kaku banget sih kalau dilihat-lihat, tapi sebenarnya dia nggak kaku. Kalau orang lihat secara visual dia nggak kaku, tapi sebenarnya dia kaku juga gitu. Gimana ya, kayak gitu kan. Terus terus akhirnya ke pertemuan kedua baru aku nanya-nanya lebih ke spesifik, karena Kak Riko ngasih aku bukunya dia yang waktu itu satsang. Terus aku membaca sampai habis kan, sampai selesai. Di situ aku penasaran nih, pengen nanya sama Kak Riko tentang ketuhanan waktu itu. Jadi aku nanya kayak, Kak, Tuhan tuh sebenarnya ada nggak sih? Terus dengan penjelasan dia yang bikin Kak, sebenarnya Tuhan tuh ada nggak sih? Jawabannya apa tuh? enggak. dengan simpelnya dia juga enggak gitu, enggak ada. Kamu ngerasanya gimana? Emang kamu pernah lihat gitu? Juga ya. Terus akhirnya karena kata-kata dia yang sangat anti mainstream, kayak kebanyakan kan nggak ada yang pernah ngomong kayak gitu sama aku gitu loh. Terus dengan buku dia, orang ini pinter banget sih gitu, dan aku jadinya jatuh cinta gara-gara itu gitu. Terus dia juga dia juga nggak patriarki. Jadi kalau sekarang kan dan dia sangat feminim. Mungkin kalau kalau udah kelihatan aja ya, kalau aku lebih maskulin, kalau dia feminim, dia sangat feminim, dia bahkan lebih feminim dari aku. Sangat gitu deh, lemah lembut kayak gitu, dan sangat santai gitu. Oh, jangan kira-kira kalau soal santai. Iya, sangat santai. Tapi selama ini lebih sering diskusi tentang kesadaran, ataukah memang sering muncul momen tiba-tiba diajarin khusus gitu selama ini loh? Belakangan dia lebih sering tiba-tiba ngajarin sih. Ya kayak tiba-tiba aku lebih sering ngobrol sama dia itu justru bukan di kamar, Mas Hendra, tapi di mobil, kayak kita lagi jalan gitu. Karena kan dia juga bukan tipe orang yang suka nyetir ya, meskipun dia bisa nyetir, tapi selalu kemana-mana tuh aku yang nyetir. Jadi aku yang nyetir, aku sambil nanya-nanya dia gitu. Atau kadang-kadang tuh dia, bisa nggak kamu ini peripheral eyes waktu itu,
hah gimana? Habis itu dia ngajarin, ih kok pusing ya kepala aku? Iya emang awal-awal kayak gitu. Emang awal-awal pusing gitu. Iya. Awal-awal pusing gitu. Terus habis itu dia ngajarin aku apa lagi ya? Ya kalau belakangan dia lebih sering ngajarin sih. Kalau awal-awal dulu aku kan sama dia udah lebih dari 4 tahun. Awal-awal dulu dia nggak pernah sama sekali ngomongin kesadaran kecuali aku nanya. Kalau aku nanya baru dia mau jawab, tapi kalau aku nggak nanya dia akan diem aja. Ya udah. Ya kan, nggak nanya ngapain kita jawab Iya ya? juga sih. Oke, Kak Sinta. Tapi Kak Sinta bisa nggak dieksplor gitu perubahan gitu ya setelah kenal dekat bersama dengan Mas Niko gitu, perubahan dalam hidupnya Kak Sinta gitu. Sangat banyak sih. Apa aja coba? Apa ya? Aku jadi selama ini orang-orang kan sering bilang born to be free gitu. Tapi kita ternyata nggak benar-benar free gitu. Kita ternyata nggak benar-benar free. Kita masih ada dalam bayang-bayang, entah bayang-bayang orang tua, entah apa ya, bayang-bayang tradisi, dogma dan lain sebagainya. Sampai akhirnya aku jadi benar-benar tahu bahwa oh free itu gini loh gitu. Emang apa ya, sesuatu hal yang sangat menyenangkan dan Menyenangkan. iya loh, Iyalah, kayak Iyalah. free itu begini ya ternyata. gitu. Oke, baik. Ini tulisannya Mas Riko ya? Iya. Ya ini dipertanggungjawabkan di sini. Sedikit tips dari saya, cobalah langsung dekatin wanita paling cantik di lingkunganmu. Ketahuilah yang paling cantik itu yang mendekati sedikit, paling juga 5 orang. Kalau yang sedang-sedang aja percayalah bisa sampai 100 orang. Ini fakta di lapangan. Nah, deketin. Yang aneh maksud bukan lewat sosmed ya, tapi pendekatan langsung. Coba aja, cewek paling cantik di kampungmu itu orang paling ramah. Beneran, jadi kalau orang paling cantik ya, misal orang paling cantik di kampus, itu jarang yang deketin. Kan takut biasanya orang. Pasti takut. Dan ketika kita nekat deketin dan kita udah punya cinta terhadap diri sendiri, itu pasti ceweknya seneng. Dan tips dari aku, jangan pernah nembak cewek. Kalau kita nembak, dia punya opsi untuk menolak, iya kan? Kalau kita nggak nembak, dia nggak punya opsi. Ya langsung aja kita bertingkah seakan-akan dia pacar kita. Oh langsung gitu? Langsung, udah. Langsung iya. Kita posisikan sebagai suami istri langsung ya? gitu aja. Jadi nggak ada opsi untuk menolak dia. Nggak perlu bikin proposal cinta dulu? Nggak perlu. Justru kebanyakan ditolak pasti. Pasti. Kan punya opsi untuk menolak kan? Iya sih. Di mainstream. Iya, keren. Oke. Law of attraction. Ada law of action. Yang rata-rata orang lupa Mas Riko. Jadi dia attract aja. Dia lupa sama action gitu. Jadi kalau bicara soal law ya, hukum ini mungkin salah satu yang paling terkenal mengatakan bahwa energi yang kita pancarkan melalui pikiran dan perasaan. Jadi ketika pikiran dan perasaan menjadi satu, dia menarik energi serupa di alam semesta. Jika kita memancarkan energi positif, kita akan menarik hal yang positif dalam hidup kita gitu. Tapi rata-rata teman-teman yang ikut kelas bunuh diri itu berhenti di situ aja. Lupa sama yang namanya hukum aksinya. Gitu. Hukum yang menekankan pentingnya tindakan nyata sebagai respon terhadap hukum tarikan. Kita perlu mengambil langkah konkret untuk menciptakan perubahan dalam hidup kita, bukan hanya mengandalkan pikiran positif. Nah, yang kemudian terkadang sering terjadi miss ketika kemudian memahami letting in adalah seolah-olah letting in ini melupakan yang namanya hukum aksi. Nah, bagaimana menjawab itu? Nah, aslinya ketika kita letting in, terus kita terjun ke dalam lautan, kita akan gerak, tapi kita tidak merasa bergerak. Artinya kalau di Sufi itu digerakkan oleh Allah atau oleh ketuhanan. Jadi kita nggak gerak, hanya tiba-tiba gerak spontan gitulah. Dan itu yang terpenting. Jadi kita tidak berusaha gerak, tapi gerak sendiri. Ketika samskaranya udah clear atau kita sudah bisa terjun ke
dalam lautan, artinya kita sadar, oh ternyata aku yang ini, gerakan muncul sendiri. Nah, bisa nggak kemudian diasumsikan begini bahwa kemudian teman-teman yang melakukan manifestasi dengan mudah, meng-create hidupnya dengan mudah, jangan-jangan dia juga bagian dari digerakkan oleh ketuhanan itu sendiri? Iya, jadi ketika dia kebetulan nggak ada samskara, biasanya kan ada dua tipe manusia kan. Oke. Ada yang dia kekurangan dalam satu hal, tapi lebih dalam satu hal. Misal lah, orang kaya tapi dia sakit-sakitan. Oke. Berarti kan ada samskara terkait penyakit, tapi nggak ada samskara terkait keuangan. Keuangannya lancar, penyakitnya banyak. Nah itu sama. Intinya ya clearing samskaranya saja. Dan ketika kita terjun di lautan ya nggak ada apa-apa aslinya. Iya kan? Samskara kan cuma ketika kita ada di posisi ombak. Oke, Mas Riko. Jadi kita nggak bisa bahas hukum ini satu persatu. Nanti teman-teman bisa gali sendiri. Saya sekarang pengen bertanya sesuatu yang mungkin paling banyak dialami oleh rumah tangga, sebagian kebanyakan orang gitu ya. Jadi kan ada yang mengatakan jatuh cinta itu kan pakai perasaan, pertahankannya pakai penghasilan gitu. Nah ketika penghasilannya sudah menurun, cintanya ikut menurun. Gimana biar nggak seperti itu Mas Riko? Meskipun penghasilan pasangan menurun, tapi cintanya tetap bisa utuh gitu, sehingga tidak terjadi divorce gitu. Iya. Jadi yang perlu kita tahu, apakah yang ditanyakan itu benar-benar cinta atau sesuatu selain cinta yang dianggap cinta. Itu penting. Jadi biasanya orang itu salah paham. Kayak keinginan mendominasi, terus keinginan eksploitasi itu dianggap cinta. Terus keinginan untuk mengontrol, mengendalikan pasangan dianggap cinta. Jadi keinginan mendominasi bukan cinta? Bukanlah. Iya kan? Keinginan mendominasi atau mengendalikan muncul dari samskara rasa ketidaklayakan. Nah, cinta itu sendiri berarti parameternya apa? Mengerti dan memahami tanpa berharap untuk dimengerti dan dipahami. Nah, cinta itu aslinya bukan aktivitas, tapi being, kehadiran. Cinta itu ya lautan itu sendiri. Sifat utamanya adalah cinta. Jadi lautan pasti menerima semua ombaknya. Nah, ketika kita belum sampai di sana ya belum cinta berarti, ya kan? Iya. Kalau kita udah sampai di sana, dua pasangan sama-sama being ya enak. Dua pasangan sama-sama Being enak. Karena tidak pernah ada dua being kan. Nah, pesannya Mas Riko apa sih terhadap murid-murid yang sedang belajar spiritual tapi dia terlalu terikat oleh gurunya? Jadi ketika mau keluar guru itu diancam, Mas. Diancam. Nanti kamu intinya bisa miskin segala macam begitu ya. Banyak loh sekarang. Saya tadi bilang masuk ke lembah spiritual itu luar biasa. Triki-trikinya gitu ya untuk mempertahankan muridnya biar supaya lebih banyak. Terus misalnya dia ngajarin, nggak bisa, jalan pencerahan itu hanya satu, meditasi. Selain meditasi nggak ada, dan kamu nggak bisa menemukan belajar di tempat yang lain kecuali dapat yang lebih tercerahkan daripada aku gitu. Akhirnya kemudian padahal itu orang pintar-pintar semua yang jadi korban gara-gara teknik meditasi tertentu gitu. Dan kemudian memang money oriented banget. Gimana tuh Mas? Ya, soalnya lagi bingung. Kalau orang bingung bisa dikontrol. Kalau kita bisa menyadari siapa yang bingung ya selesai kan. Dia pasti berani keluar grup. Ya sama. Intinya ya kita itu memulai dari garis finish. Semua orang, semua ombak itu memulai dari garis finish. Jadi setiap ombak itu aslinya kan air kan. Sama kan? Berarti kan kita memulai dari garis finish kan. Sudah tercerahkan kan aslinya. Kalau kita tidak mencari, kalau kita mencari justru tambah ruwet. Samskara sakit, kekurangan atau lainnya akan dapat dikikis atau hilang. Bagaimana cara mengikisnya? Mengikisnya ya letting in. Tapi letting in itu aslinya tujuannya untuk membuat satori, lubang satori biar kita mengalami ini loh aku yang sebenarnya. Ketika kita mengalami ini loh aku yang sebenarnya, samskaranya hilang. Nggak ada, ya kan? Terus akhirnya aku mulai di ruangan yang gelap itu kayak berjam-jam gitu.
Sampai akhirnya Ngapain itu Mbak? diem aja ngelihat langit-langit tanpa ini ya, lihat handphone ya. Itu yang sering Riko lakukan sih bahkan sampai sekarang. Kayak diem aja gitu. Aku nangis apa segala macem, nangis diem lagi kayak gitu. Sampai akhirnya aku kayak menemukan apa ya? Oh iya loh, ternyata aku tetap hidup loh. Aku tetap ada meskipun tanpa Riko gitu. Berapa lama sampai ke kesadaran itu? Beberapa jam, kayak 3 jam mungkin ya, sampai akhirnya Riko pulang kerja dan tiba-tiba dia datang lagi ke waktu itu kita masih ngekos, waktu itu aku ngekos kan, tiba-tiba dia ngetok pintu kamar aku. Itu kan sesuatu yang aneh kan, kayak aku udah aku udah bahagia tanpa dia gitu, tiba-tiba dia datang lagi. Iya gitu sih. Oke. Keren. Sejak mengenal letting in itu, saya di rumah itu sering melakukan semacam kayak kontemplasi begitu ya, Mas Riko ya. Jadi ada beberapa hal yang sekiranya perlu saya konfirmasikan ke Mas Riko. Apakah kemudian ini ada kaitannya sama letting in, Mas? Misalnya gini, kita seolah-olah itu memainkan tokoh di dalam virtual game, di mana kita juga sebagai operator sekaligus sebagai pemerannya atau sebagai avatarnya gitu. Jadi kita latihan menarik diri kita sebagai pemain komputer game tadi gitu. Apakah kondisi seperti itu ada kemiripan dengan letting in menurut Mas Riko? Jadi sangat mirip, karena apa ya? Karena kita kan ketika main game, kita biasanya teridentifikasi sama salah satu karakter atau avatarnya. Terus kita akhirnya lupa kalau kita ada di luar game, sedang main, sedang menyaksikan dan sedang memainkan. Nah, ketika kita sadarnya kalau kita itu hanya sebatas avatarnya, kita nggak punya pilihan, ya kan? Karena kita terjebak di dalam ceritanya. Tapi ketika kita bisa keluar dari avatarnya, kita sadar bahwa kita adalah kesadaran atau yang main dan yang menyaksikan, ya otomatis ada pilihan dan tinggal ganti pilihan. Nah, agar kita bisa keluar dari avatarnya sangat penting untuk letting in, karena dengan letting in kita belajar untuk menerima pengalaman kita apa adanya. Karena hanya dengan ketika kita membiarkan pengalaman itu apa adanya, kita bisa keluar ke dalam lautan. Kalau kita masih menolak, terus masih berusaha memusuhi, terus berusaha berperang dengan pengalaman internal kita, ya otomatis nggak bisa terbebas. Karena masih ada konflik kan. Dan selama kita terus konflik, ya ibaratnya akhirnya kita berperang selama 24 jam. Itu. Tapi kan nggak gampang juga ya kita memerankan diri sebagai operator dan sekaligus sebagai pemeran utama. Sedetik, 2 detik, 3 detik untuk awal-awal kan sudah balik lagi kayak gitu. Emang begitu ya? Memang gitu, karena aslinya gampang. Cuma karena kita sudah terbiasa hidup sebagai avatarnya kan, hidup sebagai karakternya selama berpuluh-puluh tahun. Itu. Tapi kalau kita udah ya awal-awal praktek letting in pasti bolak-balik lah. Nah, yang susah itu untuk letting in kalau kita prakteknya sendiri, nggak ada mentornya, itu cukup susah untuk mengalami satori, karena tricky kan prakteknya kan. Ini bener nggak, kayak terkadang kita ngiranya udah letting in, padahal kita masih menolak dengan sarana berusaha menerima. Trikinya di situ. Jadi dengan bahasa lain, Mas Riko sering mengatakan bahwa intinya adalah kita menerima segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita apa adanya, tanpa dibuat-buat, tanpa betul. ada upaya. Betul. Jadi kita menemukan atau menyadari ruang penerimaan di mana penerimaan sudah terjadi. Jadi kita tidak berusaha menerima. Kalau kita masih berusaha menerima, berarti prakteknya masih salah. Nah, Mas, berarti ketika kemudian kita sebagai operator sekaligus avatarnya tadi, itu kan kita mulai sadar sesungguhnya kita ini infinite gitu Mas ya. Iya. Jadi itu pun sebenarnya juga kita latihan untuk lepas dengan diri kita yang kita anggap diri yang sebenarnya, padahal tidak gitu ya. Iya betul. Jadi kita
terlepas dari diri palsu, identifikasi dengan diri palsu. Misal di depan saya kan ada gelas. Kalau kita fokus ke gelasnya lama-lama, ini ibaratnya kalau kita tahu apa ya, kita didogmakan kalau dari awal ya kamu itu tubuhmu, kamu namamu, ya kayak kita lagi ngelihat gelas, akhirnya kita mengira aku ini gelas, padahal kita yang menyaksikan. Ya sama kayak kita kan mampu menyaksikan pikiran kita kan, terus mampu menyaksikan perasaan dan sensasi fisikal di tubuh kan. Berarti secara otomatis aslinya kita bukan ketiganya kan, tapi kita melingkupi ketiganya. Tapi karena kita sudah sangat terbiasa untuk mengira ketiganya adalah diri kita, akhirnya ya kita bolak-balik gini, sadar nggak, ya aslinya ya tetap sadar meskipun sedang tidak sadar. Hanya saja kita tidak sadar bahwa sedang sadar. Tetapi pada saat kemudian kita menyaksikan dari luar gitu, apa itu memang benar-benar bisa dipastikan kita sudah terbebas dan melampaui pikiran? Karena orang yang nggak punya pikiran nggak akan bisa melakukan hal itu, Mas. Nah itu trikinya di situ. Bisa jadi dia sudah melampaui pikiran, bisa jadi hanya sebatas proyeksi dari pikirannya. Nah itu ya. Nah itu kenapa kok butuh apa ya? Butuh pembimbing atau ya kita kan sudah sharing. Ini tekniknya ini kan sudah dibagikan semua kan. Cuma terkadang itu dalam prakteknya itu agak riskan, banyak super trapnya itu loh. Nah di situ kan perlunya apa ya? Tanya ke orang yang sudah ngalami terlebih dahulu. Jadi tahu kalau misalnya kalian tanya, Mas ini udah bener gak? Gini kan kita bisa jawabkan. Nah itu pentingnya itu sih. Iya sih, aku mikir jangan-jangan juga masih ada kaitannya sama pikiran juga. Iya itu biasanya itu. Oke. Saya sekarang geser ke Mbak Sinta. Mbak Sinta, before after mungkin ya, sebelum tahu letting in dan apa tuh namanya menjadi pelaku gitu loh. Itu before afternya seperti apa? Kalau aku letting in kan lewat mirroring ya Mas. Itu jadi sebelum aku mirroring itu aku sempat insecure kan sama ada salah satu teman aku yang emang cantik banget. Terus aku ngerasa kayak aku nggak lebih cantik daripada dia, aku nggak lebih menarik daripada dia gitu. Jadinya aku kalau ketemu sama dia, padahal dia orangnya sangat welcome gitu, tapi aku jadinya nggak bisa ngomong, nggak bisa nggak bisa, ya udah jadinya diem aja gitu karena aku insecure kan. Terus aku mulai cerita sama Kak Riko, disuruh sama dia mirroring gitu. Tapi dia udah lama sih sebenarnya nyuruh aku mirroring, cuman aku nggak mau kan. Baru sekitar kayak 2 minggu yang lalu gitu. Terus aku mirroring selama 4 hari berturut-turut. Awalnya sih rasanya itu nggak enak, tapi kayak ditahan, kayak aku tahan gitu loh. Tapi aku biarin aja sampai setengah jam. Habis itu jadi kayak ketagihan, kayak pengen mirroring mulu. Setelah mirroring aku jadi bangun pagi itu aku merasa sangat seger, aku merasa sangat bahagia yang aku tuh belum pernah aku rasakan sebelumnya. Dan aku jadi tidak peduli dengan kayak aku jadi merasa sangat cantik gitu, merasa sangat cantik tanpa aku membandingkan diriku dengan yang lain gitu sih. Berapa lama mirroringnya waktu itu? 4 hari. Oh, 4 iya. Maksudnya masa 4 hari mirroring terus? Oh, 1 harinya tuh 4 hari berturut-turut. Selama 1 hari itu aku cuman kayak sejam 45 menit kayak gitu. Oke. Sekaligus menjawab ini Mas Riko, karena teman-teman yang pada mau ikut di Jakarta itu, Mas, apakah kemudian ini hanya untuk cowok saja gitu? Ini kan ya, ini kan Mbak Sinta memberikan jawaban. Iya, kan, ya? betul. Oke. Nah, kemudian ini nih, bagaimana? Ini ada pertanyaan kedua agak menarik. Pertanyaan dari mantan saya. Bagaimana cara membuat suami bucin? Wah, itu gimana Mas Riko atau Mbak Sinta, terserah siapa yang mau jawab gitu. Kamu mau? Gimana? Sebenarnya jujur ya, sebenarnya aku belum pernah melihat Riko bucin sih. Iya, karena Kak Riko ini orang yang sangat tidak romantis dia. Tapi ternyata pas aku sakit itu, jadi dia tuh orang yang kayak nggak bisa manjain aku, bukan tipe orang yang memang nge-treat
cewek kayak kalau sekarang kan trennya kayak treat like a princess kayak gitu ya, tapi kalau Kak Riko tuh nggak bisa. dia orangnya dia orangnya sangat apa adanya gitu loh, bukan yang kadang kan ada yang kayak cowok tuh nge-treat kita kayak princess tapi kita nggak ngerasa kalau dia itu cinta dan memang mau ngelakuin itu gitu loh, kayak dia cuma ingin ngelakuin itu hanya karena ingin terlihat baik dan kayak sayang sama kita, padahal sebenarnya enggak gitu. Nah kalau Kak Riko ini lebih ke sentuhannya dan tatapan matanya kayak gitu. Emang dia beda sih, kayak gimana ya. Jadi kalau dibilang bucin, kayaknya lebih bucin aku deh, bukan dia. Nah, itu. Berarti pertanyaannya harus diganti berarti. Aku tanya ke Mas Riko aja. Gimana Mas ketika kemudian ada pasangan gitu ya, terus kemudian misalnya dia cewek gitu, pengen pasangan cowoknya itu bucin sama dia. Menurut Mas Riko gitu ya, apa yang harus dilakukan oleh si cewek itu? Nah gini, kita kan punya sosok ideal di kepala kan? Betul. Iya kan? Kalau kita masih punya sosok ideal di kepala tentang apa yang tidak seharusnya dan tentang yang seharusnya, otomatis kan kita nggak mencintai pasangan kita padanya. Iya kan? Yang kedua adalah karena kita punya sosok ideal tentang diri kita sendiri. Yang seharusnya aku gini, tidak seharusnya aku seperti itu. Nah, akibatnya kan kita nggak bisa menerima diri kita padanya. Jadi ada sosok ideal terkait diri sendiri, ada sosok ideal terkait orang lain atau pasangan. Nah, ketika kedua sisi ini ada, ya kita tidak bisa mencintai diri sendiri dan otomatis nggak bisa memberikan cinta ke orang lain. Nah, itu. Intinya itu. Kalau detailnya itu sebenarnya kita udah ada wadahnya di Bersejiwa itu. Jadi Bersejiwa itu tentang seksual dan rencananya ada program baru yaitu tentang kalau buat yang jomblo-jomblo gitu. Buat yang jomblo-jomblo. Iya. Biar bisa mengundang dapat pasangan. Iya, karena kan yang penting itu kan bagaimana kita mengkreat pasangan yang selaras gitu. Kan biasanya selama ini kan misal orang menikah itu kan gara-gara waktunya udah mepet gitu kan. Akhirnya kan ya yang ada aja gitu kan. Akhirnya nggak bahagia karena bukan dari faktor cintanya tapi karena faktor lain, terutama waktu. Yang kedua, kebanyakan orang itu belum mencintai dirinya tersendiri terlebih dahulu. Itu poin kedua. Jadi ketika kita belum mencintai diri kita sendiri apa adanya, kita kan otomatis menginginkan cinta dari orang lain kan. Dan otomatis kita akan menarik orang yang sama. Kita akan menarik pasangan yang juga belum mencintai dirinya apa adanya dan menginginkan cinta kita. Nah, sama-sama nggak punya cinta nih, akhirnya bersatu jadi satu. Buyar nggak kira-kira? Kalau kita sendirian belum ada cinta, itu udah menderita. Kalau kita berpasangan sama-sama nggak punya cinta, ya berarti penderitanya double. Itu sih sangat penting. Nah, bagaimana kemudian menerapkan dalam hubungan berumah tangga gitu kan ya? Biasanya kan mesti saling cemburu satu sama lain, bahkan tidak sedikit gara-gara kemudian kecurigaan itu yang sampai kemudian mengakhiri rumah tangganya gitu. Nah, Mas Riko terapin itu ke pasangan bagaimana Mbak Cinta membangun prinsip-prinsip seperti itu seperti apa gitu. Intinya dari sosok ideal tadi, dua sosok ideal itu harus dilenyapkan. Ketika dua sosok ideal udah lenyap, komunikasi kita baru bagus. Biasanya kan kita komunikasinya itu lebih ke nunjuk kan. Kayak misalnya, kita kan nikah itu kan atau kita berpasangan atau kita pacaran itu kan dari dua orang yang berbeda latar belakang kan. Misal Mas Hendra sama istrinya misalnya. Mas Hendra misal keluarganya didikannya militer, istrinya musisi. Dari latar belakangnya kan udah beda kan, ya kan? Istrinya ini terbiasa dari kecil itu naruh handuk sembarangan. Mas Hendra enggak. Ketika dia nikah, istrinya kan ya tetap naruh handuknya sembarangan kan. Nah, karena Mas Hendra nggak biasa, akhirnya konflik. Awal-awal oke lah, konflik dipendam lah. Enggak, misal
Mas Hendra lihat istrinya naruh anduk sembarangan, nggak apa-apa lah sekali-sekali gitu. Mas Hendra naruhin buat istrinya. Kedua, ketiga, keempat, kelima, pasti Mas Hendra mulai ngomel. Dan kalau kita ada sosok ideal, pasti kita ingin istri kita itu sesuai apa ya? Sesuai idealisme di kepala kita. Kamu itu harus nggak boleh naruh handuk di kasur, harus langsung apa namanya? Ditaruh di tempatnya. Nah, ketika itu kita pasti nunjuk istri kita. Kamu tuh loh males banget naruh anduk gini-gini. Intinya kamu gitu. Dan nggak ada satu orang pun yang suka ketika pasangannya bilang atau nunjuk-nunjuk kamu gitu kan. Meskipun Mas Hendra sama Mas Dika lah misal. Mas Hendra ngomong ke Mas Dika, kamu nyalain gitu kan nggak enak. Mas Dikanya kan juga pasti ya awal-awal dipendam lah, ya kan? Karena bosnya lah dipendam lah. Ya sama suami istri, ketika suaminya ngamuk, istrinya ngamuk, pasti awal-awal dipendam ya, awal-awal mendam kayak debu lah. Terus ketika itu terjadi terus menerus konfliknya, dipendam, akhirnya kan numpuknya tambah banyak, akhirnya pasti ya tiba-tiba meledak, cerai. Makanya kebanyakan perceraian itu terjadi di umur tua, ketika anaknya sudah nikah. Baru misal Mas Hendra punya anaknya udah gede nih, udah nikah, baru Mas Hendra cerai. Biasanya gitu, banyak kan alasannya nggak cocok. Nah, kenapa kok nggak cocoknya baru terasa sekarang? Hasilnya udah lama, cuma ya gara-gara anakku aja, kan gitu kan. Berarti yang unsur yang mempertahankan rumah tangga bukan cintanya, tapi sesuatu yang lain. Nah, ini kita ada di fase yang berbahaya kalau udah di fase seperti ini. Gara-gara anak aja ya? Gara-gara anak, atau gara-gara cicilan rumah, atau gara-gara banyak hal lah. Fakta di lapangan. Kalau kita sosok idealnya nggak ada, komunikasi kita bisa jadi lebih baik. Kita nggak lagi kamu, tapi kita lebih membicarakan perasaan kita. Contoh lah, dari anduk itu kita ngomongnya biasanya itu, aku loh sedih mah kamu naruh anduk sembarangan, soalnya dulu waktu kecil sampai sekarang aku terbiasa untuk naruh anduk itu rapi. Nah, dari situ kan istrinya kan juga pasti, oh iya maaf ya Pak, soalnya ya dari kecil aku biasanya gini. Nah, dari situ kan tercipta pemahaman yang saling melengkapi kan. Dari situ akan saling melengkapi. Nah, kalau Mbak Sinta sendiri bagaimana nih? Misalnya ada ibu-ibu curhat begitu ya, Mbak, aku tuh khawatir gitu ya, pasanganku tuh kembali sama mantannya, dan lain sebagainya gitu. Karena sejarahnya begitu, Mbak, punya potensi begitu. Nah, cara berdamai dengan diri kita sendiri, punya Mbak Sinta sendiri misalnya, sarannya seperti apa supaya ibaratnya tuh nggak boleh loh ada satu jenis manusia pun yang merenggut kebahagiaanku meskipun itu adalah pasanganku sendiri. Kalau Mbak Sinta sendiri tipsnya bagaimana, Mbak? Tipsnya berada di ruangan gelap sih. Aku dulu kan sempat ini cerita pengalaman pribadi ya. Dulu aku sempat nggak sama Riko lagi, putus gitu, kayak beberapa putus balikan kayak gitu loh. Terus suatu ketika aku capek kan, kayak kayak gini mulu sih gitu. Akhirnya aku, karena Riko dulu pernah bilang kayak, kamu berani nggak di ruangan gelap tanpa ada cahaya? Takut lah gitu, coba deh kapan-kapan gitu. Terus akhirnya suatu ketika itu Mas Riko ya nih? Iya, Riko mutusin aku, terus aku bilang, Riko mutusin aku, dan aku udah di fase yang bosen kan kalau nggak mau putus gitu. Aku udah bosen, kayak ya udahlah gitu. Akhirnya aku ya udah gitu. Terus akhirnya aku di kamar gelap tanpa cahaya sedikit pun, nangis di apa segala macam, sampai akhirnya aku menemukan kayak, oh ternyata aku di titik yang aku bisa loh ternyata tanpa dia gitu. Padahal sebelumnya itu aku kan kayak bergantung banget sama dia nih. Iya, kayak aku ngerasa kalau aku nggak mungkin bisa hidup tanpa Riko gitu. Kayak kebahagiaanku dia gitu. Padahal Riko bisa tanpa aku. Dan itu kita udah sering ngomong nih Mas, kayak kamu kok bisa sih tanpa aku? Ya emang aku bisa, aku tetap bahagia meskipun tanpa kamu. Dia dengan terang-terang dia ngomong kayak gitu sama aku. Tapi aku bisa menerima, kayak iya kok bisa ya, aku nggak bisa gitu, aku nggak bahagia deh kalau nggak tanpa kamu. Enggak, kamu tetap aja bahagia, buktinya kamu dulu tetap hidup meskipun belum ketemu aku. Ya juga, tapi kan udah ketemu kamu kan beda gitu kan. Terus akhirnya aku mulai di ruangan yang gelap itu kayak berjam-jam gitu,
Sampai akhirnya Ngapain itu Mbak? diem aja ngelihat langit-langit tanpa ini ya, lihat handphone ya. Itu yang sering Riko lakukan sih bahkan sampai sekarang. Kayak diem aja gitu. Aku nangis apa segala macem, nangis diem lagi kayak gitu. Sampai akhirnya aku kayak menemukan apa ya? Oh, iya loh, ternyata aku tetap hidup loh. Aku tetap ada meskipun tanpa Riko gitu. Berapa lama sampai ke kesadaran itu? Beberapa jam, kayak 3 jam mungkin ya. Sampai akhirnya Riko pulang kerja dan tiba-tiba dia datang lagi ke waktu itu kita masih ngekos. Waktu itu aku ngekos kan. Tiba-tiba dia ngetok pintu kamar aku. Itu kan sesuatu yang aneh kan? Kayak aku udah aku udah bahagia tanpa dia gitu. Tiba-tiba dia datang lagi. Iya gitu sih. Oke. Keren. Itu sendiri kan banyak tuh orang yang mengatakan bahwa tanggal lahir sampai harus diubah dan lain sebagainya begitu. Tanggal lahir diubah. Ada Oh iya ya. Ada serius. Terus kemudian nama harus diubah gitu. Karena nama seperti ini nanti kamu di tahun 2024 bisa mengalami kebangkrutan. Saya aja sempat kok mau bayar 35 juta untuk merubah struktur nama dulu gitu. Nah itu gimana nih? Pembodohan kah atau kemudian seperti apa dalam sudut pandang Mas? Nah itu 2 opsi. Kalau kita masih pingin terbatas, artinya masih pingin terbatas dalam kaitannya dengan potensi yang tertinggi, masih terbatas tapi potensi tertinggi, ya bisa dilihat human design-nya. Tapi masih terbatas. Karena sekarang tak tanya, yang lahir sampean atau tubuhnya? Tubuhnya kan? Sampean lahir enggak? Artinya ketika kita percaya tanggal lahir, ya kita percaya bahwa kita adalah tubuh kita dan story kita dari lahir sampai sekarang. Kalau kita ingin mencapai yang tak terbatas atau mengalami yang tak terbatas, jadi nggak penting itu. Jadi nggak penting. Tapi kalau kita hanya ingin mencapai potensi yang tertinggi, artinya kalau kita benihnya mawar, kita ingin jadi mawar yang indah, ya itu sangat prospek. Tapi bedakan antara berusaha menjadi blueprint dengan menjadi blueprint itu sendiri. Berusaha sama menjadi beda ya. Artinya kalau kita benihnya mawar, itu kan tumbuhnya mawar. Ya. Tapi bisa jadi kita meniru nanamnya bunga plastik mawar. Oke. Tahu. Gitu. Jadi astrologi tadi sebenarnya memang ya penting juga sebenarnya untuk mengetahui blueprint anak gitu ya, talentanya gitu. Iya. Kita nggak salah arah gitu ya Mas Riko ya. Karena tidak sedikit kegagalan teman-teman kita itu ya karena memang awalnya salah pendidikan dari orang tua yang dipaksa gitu kan ya. Tidak ketemu bakatnya sejak lahir dulu gitu. Tapi ngomong-ngomong ini Mas, banyak banget nih teman-teman yang di live TikTok ini yang penasaran sama ini Mas Joko. Parfum penarik jodoh ini. Parfum penarik jodoh. Oke ya. Nanti silakan ya pre-order. Oke lah. Dari sini sekarang saya ingin geser ke dengan banyaknya platform media sosial sambil minum Mas. Banyak platform media sosial itu kan live itu ada yang namamu siapa gitu, ada terawangan kodam. Keren itu, banyak banget ya terawangan kodam. Terus misalnya Riko dan Sinta tidak akan lama atau tidak akan bisa bahagia. Hendra dan Dewi gini Sutahif dan siapa gitu, itu gimana Mas? Dia gini, kayak gitu tuh. misalnya Mas Hendra minta diterawang sama 10 orang, hasilnya beda apa sama? Beda kan? Berarti itu murni kondisinya Mas Hendra atau asumsinya yang subjektivitasnya nerawang, iya kan? kira-kira ya. Intinya apa yang disampaikan adalah tentang samskaranya yang nerawang. Intinya itu. Dan kesalahan dari kebanyakan orang itu mereka bertanya ke dukunnya. Ketika dia bertanya, otomatis dia memberikan kuasanya ke dukunnya. Ketika dijawab, otomatis masuk ke bawah sadar.
percaya. Kalau kita bertanya otomatis karena kita percaya kan, ya jangan tanya berarti. Itu kan. Kalau misalnya Sinta itu dulu pernah di Terawang tiga orang beda-beda. Dulu sebelum kenal aku cerita, satunya nerawang ada kakek-kakek, satunya nerawang ada tuyul. Nah, tuyul apa nyusu gitu apa gimana kan nggak tahu kan. Yang kedua ada siluman ular gitu. Ya kan aneh, beda-beda. Oke. Jadi terawangan kodam itu sebenarnya ya kalau kita mau jujur ya memang itu caranya dia cari penghasilan. Iya. Itu ya Mas ya. Tidak sedikit pula loh ya, selama kemudian saya terkeliling ketemu tokoh-tokoh spiritual gitu, teman-teman yang gak dapat jodoh itu ketika main ke sana disuruh beli kain kafan, disuruh selamatan Mas, biayanya sekitar 4 sampai 5 juta, supaya kemudian aura wajahnya menjadi lebih terlihat gitu. Karena sebelumnya mesti nggak mungkin deh wanita usia 35 tahun wajahnya kayak Mbak ini. Kalau Mbak itu kalau orang lain lihat usianya mesti sudah 45 dan lain sebagainya, dan percaya dan akhirnya bayarlah 5 juta. Konsepnya ruatan gitu, diruat pribadi. Di setiap hari keluarga si praktisi spiritual itu dia selamatan sama tetangganya karena dapat uang dari tamu-tamu itu. Itu kan gimana menurut itu? Ya itu sih. Tapi yang kayak gitu itu selalu ada pasarnya. Intinya ya orang itu terkadang butuh ditipu beberapa kali sampai akhirnya dia capek, iya kan? Akhirnya dia menyadari kebodohannya sendiri. Iya pasti gitu. Praktek-praktek seperti itu mengganggu kan karena memang masyarakat kita masih suka yang begitu. Iya. Kalau di negara maju ya nggak laku kan soalnya. Kayak terawangan kodam nggak ada di sana, nggak ada. Dan itu kesempatan mangsa pasarnya luar biasa ya. Mangsa pasarnya luar biasa. Indonesia itu para Dan penipu. Iya. Dan yang bahaya itu cewek aslinya. Ketika dugonya cowok, bahayanya di situ. Iya kan? Nyata kalau itu Pak. Nyata. Diajak ke hotel gitu. Iya. Apa namanya? Katanya mau ngeruat, ayo ke hotel ngeruat. Karena udah bingung, biasanya manu. Dan sebenarnya mau masuk ke dunia spiritual atau kemudian religi itu case-nya ya hampir mirip-mirip juga. Hampir mirip. Kelas mursyid itu kalau kemudian karena temanku cantik ya, temanku cantik terus dia smart juga gitu ya, mesti ayo nikah sama aku, karena dia kan diidolakan ya. Iya. Dia idola banget sama mursyidnya itu kan. Nah, banyak kejadian kayak gitu. Tapi yang lebih ngeri menurut di spiritual lebih ngeri. Lebih ngeri. Lebih ngeri lagi. Lebih ngeri. Oke. Nah Mas, kalau misalnya gini nih, aku kebetulan ada salah satu tetangga gitu, kemudian dia itu sudah stadium berapa ya kan atau apa? Stadium 4 kalau nggak salah, dia sudah nyerah lah ibaratnya. Tapi kan nyerahnya basisnya tidak seperti yang disampaikan oleh Mas Riko gitu. Untuk meluruskan supaya kemudian dia benar-benar menyerah total, tidak berusaha menyerah. Dan ya kita pengennya sebagai tetangga kan pengennya biar sembuh gitu ya. Nah itu gimana sarannya Mas Riko? Nah kalau kanker itu kan kemungkinan dikarenakan saat ibunya hamil, ibunya ini memendam kesedihan yang sangat dalam, akhirnya kankernya jadi keturunan, terus terekspresi ketika remaja atau ketika tua. Ya yang perlu dilakukan ya menyadari atau bersedia mengalami pendaman emosi kesedihan itu secara total. Ketika emosinya udah hilang, supportnya untuk ekspresi penyakit kan nggak ada kan. Ketika supportnya hilang ya penyakitnya hilang otomatis. Gampangnya gitu. Itu nggak ada kaitannya sama sifat ini nggak sih? Kodam. Sifat buruk loh yang jadi kan aku melihat ya ada miteni beberapa orang itu
itu loh sifat iri banget sama tetangga segala macem gitu, terus tiba-tiba kena sakit gini, itu ada efeknya nggak sifat-sifat buruk? Nah, sifat-sifat buruk itu kan itu kan apa itu efek dari atau akibat dari pengalaman internal kan, dari perasaan kita karena banyak pendalaman yang negatif, akhirnya muncullah tindakan yang buruk. Kalau kita nggak ada pendalaman, ya tindakan kita nggak buruk otomatis. Kalau kita ada pendalaman kemarahan, kemarahannya sangat tinggi, terus kita ada konflik sama orang, terus kita secara tanpa sadar baca orang, ya kan? Kalau kita nggak ada pendalaman, nggak mungkin baca orang. Ada kasus kan yang tukang bakso bacok itu, bacok pembelinya itu gara-gara dia bilang minta garam kan, kalau nggak salah itu. Baik Mas Riko, jadi gini, ada satu hal yang menarik ya, karena aku melihat misalnya kayak siapa sih pendirinya Tokopedia sih ya, William Tanwijaya itu. Beliau pun sebelum sampai pada posisi saat ini itu awalnya juga memulai dari pikiran gitu. Jadi dia menganggap bahwa takdir manusia itu yang menentukan adalah pola pikirnya gitu ya. Terus kemudian sahabat-sahabat di lingkungan sekitar saya gitu, ayahnya seorang guru Mas Riko, tapi kemudian nasibnya dia paling beruntung sendiri ketimbang saudara-saudaranya yang lain. Karena ketika kemudian dia masih kecil lihat pesawat terbang gitu, dia belum merasakan seolah-olah aku udah di sana, nanti aku ke mana-mana naik pesawat terbang gitu. Jadi dia benar-benar kering lewat pikirnya, dan dia menyimpulkan juga bahwa nasib seseorang ditentukan oleh salah satunya, ditentukan oleh caranya dia berpikir, karena itu akan berefek terhadap caranya dia bertindak gitu ya. Nah, ini kan bertentangan dengan konsep letting-nya Mas Riko. Tapi kenapa kemudian tidak sedikit orang-orang top yang kemudian dia justru kemudian mencapai puncak keberhasilannya diawali dari mengubah dari dalam dulu. Dalamnya di sini tapi itu pikiran, Mas. Pikiran. Bukan ketidakterbatasan seperti yang kita diskusikan selama ini gitu. Nah, saya ingin ini dikupas lebih detail gitu ya, karena kapan hari saya juga sempat curhat sama Mas Riko gitu. Saya mengalami begini Mas Riko, hampir yang terjadi dalam hidup saya desain sendiri sebagainya. Nah, itu gimana Mas? Supaya tidak ada miss. Nah, intinya itu bedanya Mas Hendra ya, kasusnya Mas Hendra sama temennya, misal temennya ada samskara rasa kekurangan, di mana rasa kekurangan berkaitan dengan finansial. Nah, Mas Hendra nggak ada samskara rasa kekurangan. Dari kecil memang karena orang tuanya nggak ada penanaman dogma kekurangan, ya nggak ngefek. Jadi ya tinggal intensi doang cukup. Tapi beda kalau orang misal ini samskara. Ini satu ruangan kan, ini luas kan. Ibaratnya satu ruangan ini adalah kita. Ini samskaranya ini. Terus kita teridentifikasi sama samskaranya, mengira diri kita adalah ini. Nah, kalau dari sini kita berusaha untuk mengubah jadi kaya kan susah kan? Nggak bisa, susah. Ya ini harus di non-identifikasi dulu. Kita harus identitasnya terbebas dari samskara ini, baru kita bisa memilih realita yang baru. Makanya kalau di fisika kuantum itu kan teorinya kan dunia paralel kan. Artinya Mas Hendra yang miskin ada saat ini, yang kaya juga ada saat ini, yang sakit ada saat ini, yang sehat juga ada saat ini. Nah, itu berupa potensi. Karena di atom ketika dibelah jadi subatomik itu kan berupa energi sekaligus berupa partikel kan. Dan bisa ada dimanapun. Kalau kita tidak memberikan atensi, itu atomnya akan bertindak terserah dia, sesuai kecerdasan semesta. Kalau kita ada atensi, ya manut kita. Tapi kalau kita berada di samskara, atensi kita secara tidak langsung berasal dari samskara. Otomatis wujudnya ya samskara. Kalau kekurangan ya mau kita berusaha kaya ya kekurangan pasti. Makanya kekurangannya harus diruntuhkan dulu. Kenapa kebanyakan LOE itu tidak berhasil? Karena dilakukan oleh orang yang tidak punya samskara, tapi diajarkan ke orang yang punya samskara. Biasanya gitu. Misal lah,
Misal aku nggak punya samskara rasa kekurangan, misal Om Joko punya, terus aku ngajarin, ya udah Om, visualisasi aja, afirmasi aja, sama intensi aja, nggak ngefek, dia pasti berperang dengan samskaranya di dalam, dan yang menang pasti samskaranya, karena samskaranya sudah menjadi pola kebiasaan 24 jam. Sedangkan Om Joko cuma afirmasi, visualisasi 1 jam. 1 jam sama 23 jam, kira-kira menang yang mana? 23 jam. Oke. Nah, terkait dengan banyaknya teman-teman yang gagal lewat itu, sebenarnya hukum di semesta ini kan banyak ya, Mas ya. Ada hukum kesaktian ilahi. Hukum ini menyatakan bahwa semua makhluk dan segala yang ada di alam semesta itu terhubung dalam satu kesatuan yang utuh, tidak ada yang terpisah, dan apa yang kita lakukan kepada orang lain atau alam pada dasarnya adalah tindakan terhadap diri kita sendiri. Ya, betul begitu ya? Betul. Jadi kalau kita sudah sadar ini, dan kita nggak perlu kemudian membalas menyakiti orang lain segala macam begitu. Nggak perlu ya, akhirnya kita paham kalau orang lain itu adalah pembawa pesan. Kalau kita masih ada pendaman, ya kita malah berterima kasih sama orang itu kan. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan hukum ini, Mas, kalau misalnya ada orang kemudian dia masih remaja gitu ya, terus dia pengen segera dapat kerja gitu, terus dia bingung cari solusi kemana-mana, buntu, nggak ada kan. Gimana kalau terapin cara seperti Mbak Sinta tadi yang pokoknya gelap-gelapan aja semuanya gitu, itu bisa membantu nggak sih atau tambah stres kira-kira? Tergantung. Intinya tergantung. Tricky. Sinta basisnya udah, ya udahlah, basisnya kan penerimaan kan, dibiarkan. Nah, bisa jadi itu basisnya berusaha mengalami sesuatu atau berusaha menolak sesuatu, bedanya di situ. Makanya agak tricky. Kalau dibiarkan, ya bisa jadi kemudian dia dapat kerja. Iya, muncul kabar baik. Dan ketika kita bilang biarkan aja, orang nangkepnya itu bisa beda. Iya kan? Iya Mas, bener. Beda, pasti orang nangkepnya beda. Kayak maksudku, biarin aja, pokoknya diamati, biarin aja. Bisa jadi yang denger itu beda. Nggak usah ngapa-ngapain gitu kan ibaratnya. Iya, gitu. Atau dia berusaha membiarkan. Bedanya di situ. Iya. Tricky, ini tricky memang. Baik. Nah, kalau pengen lebih jelas nih teman-teman, trikinya seperti apa, nanti datang aja di 10 Maret di Safa Hotel Jakarta. Saya berangkat tanggal 7 rencananya. Mas Tiko dan kawan-kawan berangkat tanggal 9. Nah, saya lanjut ini karena sekali lagi banyak yang gagal nerapin LOI tadi ya. Ada hukum getaran, Mas Tiko. Hukum ini mengajarkan bahwa segala sesuatu di alam semesta bergetar dengan frekuensi tertentu, termasuk pikiran, perasaan, dan energi kita juga memiliki getaran. Dan kita dapat mengubah realitas kita dengan mengubah getaran tersebut. Artinya kan dengan terapin levitation atau mirroring seperti yang sampaikan kita tadi, bisa menemukan kebahagiaan tanpa syarat gitu. Tanpa syarat. Nah, itu kan salah satu kemudian cara gitu ya, untuk mengundang, ibaratnya ada semut kita gulanya ya, gitu kan ya. Gitu ya Mas Iko ya? Itu, betul. Jadi samskaranya dulu sih, diurus dulu. Aslinya kita nggak butuh membersihkan total, kita cuma butuh buat lubang yang kecil aja, biar kita akhirnya terpaksa masuk melalui lubangnya dan mengalami diri kita yang sebenarnya. Kalau kita sudah mengalami diri kita, satori 1-2 kali atau 3 kali, kita akhirnya tahu, benar-benar tahu kalau apa yang dinamakan samskara, pendaman, itu cuma ilusi. Kita anggap nyata, seakan-akan ada ya, karena kita teridentifikasi dengan tubuh, pikiran, dan perasaan. Inti dari letting in sebenarnya bukan mengkeliling sampai kosong bener, enggak. Karena sedari awal kita udah kosong, hanya saja kita kena ilusi. Oke, saya lanjutkan, Riko. Hukum yang ketiga, ini hukum korelasi, Mas Riko. Seperti di atas, begitu pula di bawah. Artinya apa yang terjadi di tingkat makro semesta juga tercermin di tingkat mikro individu dan sebaliknya. Pikiran kita dapat mempengaruhi realitas kita, dan apa yang ada di dalam diri kita tercermin di dunia luar. Itu benar, Mas Riko ya? Benar. Jadi kalau dari Gautama itu pernah bilang, jadi semesta itu adalah hologram. Mas Hendra pernah dulu punya penggaris hologram. Iya. Itu kalau dipotong kecil-kecil, gambarnya kan tetap utuh kan.
ya kan? Iya. Nah, ibaratkan penggaris utuh itu adalah semesta. Kalau dipotong kecil-kecil itu adalah diri kita. Artinya di dalam diri kita yang kecil itu ada semesta. Gambarannya sama. Artinya ketika kita sadar siapa diri kita, ya realita akan berubah dengan sendirinya, iya kan? Kita nggak perlu merubah keluar, Dalam dulu ya. dalam dulu. Perbaiki ya. Karena ketika kita sadar siapa diri kita, dalam luar itu nggak ada.